Anak dari keluarga konglomerat itu menolak segala jenis makanan. Namun, nyawanya berhasil diselamatkan setelah seorang petugas kebersihan menyusuinya. Bayi pria terkaya di Jakarta itu sudah 5 hari tidak makan. Dan tidak ada yang tahu bahwa malam itu ia akan meninggal di pelukanku. Itulah kata-kata yang tidak pernah dibayangkan Dewi Pertiwi akan ia ucapkan di hadapan hakim. Namun, pada dini hari tanggal 15 Oktober itu, saat ia membersihkan lantai marmer di rumah besar keluarga Pratama di kawasan elit Kebayoran Baru, semuanya berubah selamanya. Dewi berusia 24 tahun dan baru 3 bulan bekerja sebagai asisten rumah tangga di kediaman megah berlantai 3 itu dengan taman-taman yang tampak seperti keluar dari majalah Eropa dan air mancur yang harganya lebih mahal daripada semua yang pernah ia dapatkan seumur hidupnya. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana kemiskinan telah mengajarkannya untuk menghargai setiap rupiah, setiap kesempatan. 6 minggu sebelumnya, ia melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi cantik yang hanya bernapas selama 4 jam sebelum Tuhan memutuskan untuk mengambilnya. Dokter di Rumah Sakit Pondok Indah mengatakan, itu adalah kelainan jantung bawaan. Dewi masih merasakan beban lengan-lengan kecil yang kosong itu. Keheningan di tempat seharusnya ada tangisan. Susu yang terus diproduksi oleh tubuhnya tanpa memiliki siapapun untuk diberi makan. Ia sangat membutuhkan uang untuk membayar utang pemakaman, sewa apartemennya yang kecil di Keramat Jati, pensiun yang ia kirimkan kepada ibunya yang sakit di Solo. Itulah sebabnya ia menerima pekerjaan di rumah keluarga Pratama. Terlepas dari rasa sakit yang ia rasakan setiap kali melihat box bayi mewah di kamar ahli waris baru itu. Aditya Pratama adalah pemilik Pratama Group, sebuah kerajaan investasi properti yang bernilai lebih dari 2 triliun rupiah. Wajahnya sering muncul di halaman depan majalah Forbes Indonesia dan berita bisnis. Seorang pria berusia 42 tahun, berambut gelap dengan sedikit uban yang berwibawa, rahang yang tegas, dan mata abu-abu yang mengintimidasi siapapun yang berpapasan dengannya. Istrinya Clarissa Salim Pratama adalah segala sesuatu yang bukan Dewi. Tinggi, langsing dengan aura superioritas yang hanya dimiliki oleh uang warisan. Ia berasal dari keluarga priai aristokrat di Bandung dan tidak pernah bekerja 1 hari pun dalam hidupnya. Dunianya berkisar pada acara amal, spa eksklusif, dan makan malam di restoran fine dining kelas atas. Mereka baru saja menyambut anak pertama mereka 2 minggu yang lalu, Galih Pratama Salim. Seorang bayi yang seharusnya menjadi kegembiraan bagi keluarga sempurna itu, tetapi malah menjadi mimpi terburuk mereka. Malam itu, Dewi sedang menyedot debu di lorong lantai 2 ketika ia mendengar teriakan. Saat itu pukul 2 dini hari. Suara itu berasal dari kamar utama. Aku tidak tahan lagi, Aditya. Aku tidak tahan. Anak ini merusak hidupku. Suara Clarissa terdengar histeris di ambang kehancuran. Tenanglah sayang, para dokter bilang mereka akan menemukan solusi. Suara Aditya terdengar lelah kalah. Ia sudah 5 hari tidak makan. Berapa banyak formula yang sudah kita coba? 20. Ia menolak semuanya. Ia sekarat. Dan kamu memintaku tenang? Dewi terdiam. Ia tahu ada yang salah dengan bayi itu. Selama beberapa hari terakhir, ia melihat kedatangan konstan dokter anak, ahli gizi spesialis, bahkan seorang ahli gastroenterologi anak yang datang dari rumah sakit internasional. Keluarga Gunawan mengundang kita ke Bali akhir pekan ini. Apakah kamu menyadari bahwa aku tidak bisa pergi? Apakah kamu menyadari bahwa aku harus membatalkan semuanya karena anak ini tidak mau makan? Clarissa terisak. Tetapi ada sesuatu yang aneh dalam tangisannya. Itu tidak terdengar seperti seorang ibu yang khawatir, melainkan seperti seseorang yang kesal dan dendam. Clarissa, ya anak kita,
"Iya anakmu, aku belum mau hamil, kamu yang memaksa. Kamu bilang kita butuh ahli waris untuk perusahaan untuk menutup kesepakatan dengan investor dari Dubai. Ini semua idemu." Dewi merasa mual. Bagaimana mungkin seorang ibu berbicara seperti itu tentang bayinya sendiri? Ia akan memberikan apapun segalanya untuk mendapatkan Rini kecilnya kembali dalam pelukannya. Tiba-tiba terdengar tangisan lemah. Sangat lemah. Itu bayi itu. "Sudahlah, aku tidak tahan lagi. Aku akan tidur di kamar tamu. Kamu yang lakukan sesuatu." Clarissa keluar sambil membanting pintu, melewati Dewi tanpa sedikit pun meliriknya, dengan jubah sutra gading dan sandal desainer. Dewi menunggu beberapa menit. Tangisan bayi itu berlanjut. Semakin lemah, semakin putus asa. Itu adalah suara yang merobek jiwanya. Ia mengenali tangisan itu. Itu adalah tangisan seorang anak yang lapar, yang perlu diberi makan, yang membutuhkan ibunya. Tetapi ibunya sudah pergi tidur. Ia membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia mendekati pintu kamar utama dan mengetuk dengan lembut. "Pak Aditya, permisi. Apa Bapak butuh bantuan?" Aditya membuka pintu. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, kemejanya kusut. Ia menggendong bayi itu di dadanya, mengayunkannya dengan canggung. Galih sangat kecil, sangat rapuh. Kulitnya telah berubah menjadi pucat mengkhawatirkan. "Dewi, aku tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak mau makan. Tidak ada yang berhasil. Dokter bilang jika ia tidak segera menerima makanan..." Suaranya pecah. Pria yang kuat ini yang mampu memindahkan miliaran dengan satu tanda tangan, runtuh di hadapan ketidakberdayaan karena tidak bisa menyelamatkan putranya. "Bolehkah saya mencoba sesuatu, Pak?" Dewi merentangkan tangannya secara naluriah. Aditya menatapnya terkejut, tetapi keputusasaan mengalahkannya. Ia menyerahkan bayi itu. Begitu Dewi memeluk Galih, ia merasakan sesuatu yang tidak ia rasakan sejak ia kehilangan Rini. Sebuah koneksi. Bayi itu berhenti menangis sejenak dan membuka mata gelapnya, menatap Dewi seolah ia mengenalinya. Seolah ia tahu bahwa Dewi mengerti rasa sakitnya, laparnya, kebutuhannya. "Pak Aditya, 6 minggu yang lalu saya punya bayi. Dia meninggal beberapa jam setelah lahir." Dewi merasakan air mata mengalir di pipinya. "Tubuh saya masih memproduksi ASI. Jika Bapak mengizinkan, jika dokter tidak menemukan solusi lain, saya bisa mencoba menyusuinya hanya untuk malam ini. Hanya agar ada sesuatu di perutnya." Aditya terkejut. Ia menatap Dewi, lalu pada bayi itu, lalu kembali pada Dewi. Ribuan pikiran pasti melintas di benaknya. Protokol, kelas sosial, apa yang akan dikatakan istrinya, apa yang akan dipikirkan masyarakat Jakarta. Tetapi kemudian ia menatap putranya, bayi yang sudah 5 hari menolak semua makanan, yang semakin melemah dari jam ke jam, yang tidak bisa diselamatkan oleh dokter anak terbaik di Indonesia. "Tolong," bisik Aditya. "Selamatkan anakku." Dewi mengangguk dengan bayi di pelukannya. Ia berjalan menuju sofa di kamar duduk dan dengan tangan gemetar, ia merapikan blus seragam birunya. Ia mendekatkan Galih kecil ke dadanya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah keajaiban. Bayi itu segera menyusu dengan kekuatan yang tidak akan pernah dibayangkan orang di tubuhnya yang lemah. Ia mulai mengisap kehidupan. Aditya menjatuhkan diri ke kursi, menutupi wajahnya dengan tangan, menangis. Ia menangis lega, bersyukur. Emosi yang tidak ia tahu bagaimana memprosesnya. Dewi menatap bayi itu saat ia menyusuinya, merasakan kekosongan yang mengerikan di dadanya mulai terisi kembali. Ia bukan Rini.
ia tidak akan pernah bisa menggantikan putrinya. Tetapi pada saat itu, memeluk anak yang sangat membutuhkannya, seperti ia membutuhkan untuk memberi kehidupan. Ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka berdua bisa saling menyelamatkan. Galih menyusu selama 20 menit. Ketika akhirnya ia melepaskan diri, bibirnya basah oleh susu dan ekspresi damai yang mutlak di wajahnya yang kecil. Ia tertidur lelap di pelukan Dewi, bernapas dalam, tenang. Untuk pertama kalinya dalam 5 hari, bayi miliarder itu kenyang. Tetapi tidak satu pun dari mereka, baik Aditya maupun Dewi, membayangkan bahwa tindakan cinta yang putus asa ini akan memicu badai yang akan menghancurkan rahasia, mengungkap kebohongan, dan menghadapkan dua dunia yang seharusnya tidak pernah bersilangan. Karena Clarissa Salim Pratama tidak akan membiarkan seorang asisten rumah tangga sederhana menjadi penyelamat putranya. Dan ada hal lain, sesuatu yang belum diketahui Aditya, sesuatu yang disembunyikan Clarissa dengan cermat selama masa kehamilan itu. Galih kecil menyimpan rahasia dalam darahnya. Rahasia yang menjelaskan mengapa ia menolak semua makanan kecuali A.S.I. Dewi. Tetapi itu masih harus diungkap. Cahaya matahari pagi masuk melalui jendela besar rumah Pratama ketika Clarissa terbangun di kamar tamu. Saat itu pukul 8 pagi, dan untuk pertama kalinya dalam hampir seminggu, ia berhasil tidur 6 jam berturut-turut tanpa gangguan, tanpa tangisan Galih yang konstan, tanpa panggilan dokter, tanpa tekanan mencekik karena merasa diawasi, dihakimi, dicap sebagai ibu yang tidak kompeten. Ia menatap cermin, 38 tahun, tetapi tampak lebih muda berkat perawatan wajah bulanan di klinik estetika di Kemang. Rambut pirangnya diluruskan dengan sempurna, kulitnya tanpa kerutan berkat botoks strategis. Ia telah mendapatkan kembali sosok sebelum kehamilannya dalam waktu singkat, berolahraga 3 jam sehari dengan pelatih pribadinya. Kehamilan itu merupakan mimpi buruk, bukan karena mual atau ngidam, tetapi karena itu berarti kehilangan kendali atas tubuhnya, citranya, kehidupan sosialnya. Aditya sangat bersikeras memiliki ahli waris. Investor dari Dubai ingin melihat stabilitas keluarga. Katanya, kita perlu menunjukkan kesinambungan dalam bisnis. Bagi Clarissa, Galih lebih merupakan persyaratan bisnis daripada anak yang diinginkan. Ia mengenakan jubah kasmir impor dari Italia dan berjalan tanpa alas kaki menuju kamar utama. Ia berharap menemukan Aditya kelelahan. Bayi itu menangis seperti biasa, kekacauan yang sama seperti biasa. Tetapi, apa yang ia lihat membuatnya kaget. Aditya tertidur di kursi dekat jendela, dengan selimut di pangkuannya, dan di kursi goyang kayu jati seharga 50 juta rupiah. Dewi, asisten rumah tangga, memeluk Galih ke dadanya. Bayi itu tidur nyenyak dengan pipi memerah, bernapas dengan tenang. Di atas meja samping ada monitor detak jantung, yang pasti ditinggalkan oleh seorang dokter, menunjukkan tanda-tanda vital yang sepenuhnya normal. Apa yang terjadi di sini? Suara Clarissa terdengar seperti cambuk dalam keheningan kamar. Aditya terbangun kaget. Dewi membuka matanya ketakutan secara naluriah, memeluk bayi itu ke dirinya dalam gerakan protektif. Clarissa, aku bisa jelaskan. Aditya bangkit dengan cepat. Jelaskan? Apa? Mengapa wanita ini ada di kamar kita? Mengapa ia menggendong anakku? Clarissa maju dengan tangan terkepal. Wajahnya yang biasanya terkontrol kini terdistorsi oleh amarah. Bayi itu sekarat. Galih sudah 5 hari tidak makan apa-apa. Tidak ada formula yang berhasil. Dewi, ia menawarkan bantuan.
Bantuan macam apa? Clarissa menatap dengan penghinaan mutlak. Ia kemudian menyadari blus seragam yang sedikit terbuka, node susu di kain, dan ia mengerti. Tidak. Kamu bilang kamu mengizinkan ART ini menyusui anak kita. Kamu sudah gila, Aditya. Ia menyelamatkan nyawanya. Kamu tidak mengerti. Para dokter tidak tahu harus berbuat apa. Dokter Siregar bilang jika ia tidak segera makan, kita harus merawatnya di rumah sakit dengan asupan intravena. Ia bisa menderita kerusakan permanen. Kalau begitu, kamu seharusnya membawanya ke rumah sakit, bukan ini. Apakah kamu tahu apa yang akan dikatakan orang jika mereka tahu? Keluarga Salim, para investor, teman-teman kita, ini akan menjadi skandal. Dewi berdiri perlahan dengan Gali yang masih tidur dalam pelukannya. Suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia rasakan. Bu Clarissa, saya hanya ingin membantu. Bayi itu lapar. Saya baru saja kehilangan putri saya, dan tubuh saya masih memproduksi ASI. Saya tidak bermaksud menyinggung ibu atau menyebabkan masalah. Saya hanya ingin anak itu hidup. Clarissa menatapnya dari atas ke bawah, dengan penghinaan yang hanya bisa disempurnakan oleh seseorang yang dibesarkan dalam kekayaan. Putrimu, sungguh kebetulan. Dan siapa yang menjamin kamu tidak memiliki penyakit, narkoba dalam sistem kamu, alkohol? Kita tidak tahu apa-apa tentang kamu, tentang hidupmu, tentang orang-orang. Cukup. Aditya berdiri di antara kedua wanita itu. Dewi sudah melewati semua pemeriksaan kesehatan ketika kita mempekerjakannya. Ia sepenuhnya sehat, dan berkat dia, putra kita hidup dan diberi makan dengan baik untuk pertama kalinya dalam hampir seminggu. Seolah ingin membenarkan kata-kata ayahnya, Gali meregangkan tubuh di pelukan Dewi dan mengeluarkan suara puas yang kecil tanpa terbangun. Ia tampak benar-benar berbeda dari bayi pucat dan malam sebelumnya. Ia memiliki warna di pipinya, bernapas dalam-dalam, dan bahkan bertambah berat badannya. Dalam beberapa jam itu, Clarissa mengatupkan rahangnya. Ia benci mengakuinya, tetapi Aditya benar. Bayi itu terlihat lebih baik, jauh lebih baik. Baiklah, katanya akhirnya dengan suara dingin. Tapi ini berakhir sekarang. Aku akan menelpon Dokter Siregar, dokter anak keluarga Gunawan. Jika ada yang bisa menemukan formula yang cocok, itu dia. Kita tidak butuh layanan alternatif dari ART. Ayah. Sebuah suara anak terdengar dari pintu itu. Melati, putri Aditya yang berusia 7 tahun dari pernikahan pertamanya. Seorang gadis kurus, berambut gelap dan mata ingin tahu, yang persis seperti ayahnya. Mengapa kalian berteriak? Aku membangunkan bayi Gali. Kembali ke kamarmu, Melati. Perintah Clarissa dengan kasar. Ia tidak pernah terhubung dengan putri Aditya, gadis kecil yang terus-menerus mengingatkannya bahwa ia bukan istri pertama, keluarga pertama. Tapi aku ingin melihat adikku. Ayah bilang ia sakit. Aditya berjalan ke putrinya dan memeluknya. Ia lebih baik, Putri. Jauh lebih baik. Mbak Dewi membantunya. Melati menatap Dewi dengan mata dalam yang seolah melihat lebih dari yang seharusnya dilihat oleh anak berusia 7 tahun. Mbak Dewi menyembuhkan adikku? Dewi mengangguk dengan senyum sedih. Aku hanya memberinya makan, sayang. Seperti yang dilakukan ibu, kata Melati dengan polos. Kemudian ia menatap Clarissa. Mengapa ibu tidak memberinya makan? Keheningan yang terjadi sungguh memekakkan telinga. Clarissa menjadi kaku. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Aditya berdeham tidak nyaman. Dewi menundukkan pandangannya. Karena ada cara berbeda untuk memberi makan bayi, Melati, kata Aditya akhirnya. Kadang-kadang kita menggunakan botol dengan formula khusus. Ibu Clarissa memiliki komplikasi medis yang mencegahnya menyusui. Itu bohong. Semua orang di ruangan itu tahu itu.
Clarissa telah menolak gagasan menyusui sejak awal. Merusak bentuk payudara, katanya. Dan juga primitif. Untuk itu ada formula modern. Tetapi formula modern tidak berhasil pada Galih. Pada saat itu, bayi itu bangun, membuka mata kecilnya dan melihat sekeliling. Bingung. Ketika tatapannya tertuju pada Dewi, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia tersenyum. Senyum kecil hampir tidak terlihat, tetapi nyata, dan mengulurkan tangan kecilnya ke wajah Dewi. Ia lapar lagi, bisik Dewi. Ia tahu tanda-tandanya, gerakan mulut kecilnya, suara kecilnya, cara ia mencari dengan kepalanya. Berikan botol yang ada di penghangat, perintah Clarissa dengan tiba-tiba. Jika ia makan tadi malam, ia akan makan sekarang dari botol biasa. Aditya menyiapkan botol dengan formula termahal di pasar, impor dari Swiss. Ia menawarkannya kepada Galih. Bayi itu segera menolaknya, memalingkan kepala, mulai menangis frustrasi. Mereka mencoba dengan merek lain, suhu lain, posisi lain, tidak ada yang berhasil. Galih menangis semakin keras, melengkungkan tubuh kecilnya, memerah karena berusaha. Itu adalah tangisan putus asa yang sama seperti 5 hari terakhir. Tolong, kata Aditya menatap Dewi dengan permohonan di matanya. Sekali lagi, hanya sampai Dokter Siregar datang. Clarissa hendak memprotes, tetapi Melati mendahuluinya. Biarkan dia, Ibu Clarissa. Bayi itu lapar, ia akan sakit lagi. Ada sesuatu dalam suara gadis kecil itu. Sebuah kedewasaan yang tidak sesuai dengan usianya. Clarissa menatapnya dengan jengkel, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dewi duduk kembali di kursi goyang. Dengan gerakan lembut dan alami, ia mendekatkan bayi itu ke dadanya. Galih langsung tenang dan mulai menyusu. Tangan kecilnya rileks, napasnya menjadi dalam dan teratur. Aditya menghela napas lega. Melati tersenyum. Clarissa keluar dari kamar sambil membanting pintu. Yang tidak diketahui oleh mereka adalah bahwa pada saat itu Mbok Darmi, kepala pelayan berusia 60 tahun, yang sudah 20 tahun bekerja untuk keluarga itu, telah mendengar semuanya dari lorong. Dan Mbok Darmi memiliki seorang keponakan yang bekerja di majalah Gaya Hidup Jakarta. Sore harinya, sebagian besar Jakarta akan membicarakan skandal di rumah Pratama. Tetapi ada hal lain, sesuatu yang jauh lebih gelap. Sementara Galih menyusu dengan tenang di pelukan Dewi di sebuah klinik swasta di sisi lain kota. Dokter Hadi memeriksa hasil tes darah yang ia ambil dari bayi itu beberapa hari sebelumnya. Tangannya gemetar saat ia membaca data di layar komputernya. Golongan darah Galih tidak cocok dengan orang tuanya, yang secara genetik tidak mungkin, kecuali salah satu dari mereka bukan ayah biologisnya. Dan Dokter Hadi baru saja menemukan siapa ayah kandung Galih, Pratama Salim. Ia mengambil telepon dengan tangan gemetar dan memutar nomor yang telah ia simpan selama berbulan-bulan. Nomor yang tidak pernah ia pikir harus ia gunakan. "Selamat sore," katanya ketika seseorang menjawab di ujung sana. "Saya perlu bicara dengan Bapak Randy Gunawan. Katakan padanya, saya punya informasi tentang putranya." Di rumah besar Pratama, saat matahari Oktober masuk melalui jendela, menerangi wajah damai Galih. Tidak ada yang membayangkan bahwa kebenaran akan segera meledak. Dan ketika itu terjadi, itu akan menghancurkan segalanya. Randy Gunawan menerima telepon dari Dr. Hadi saat ia makan siang di restoran Dapur Babah Elit, salah satu tempat paling eksklusif di Jakarta. Ia adalah mitra mayoritas di Gunawan Corp, pesaing utama Pratama Group. Seorang pria berusia 45 tahun, berambut coklat, bertubuh atletis,
dan senyum yang telah menaklukkan lusinan wanita bersuami dari kalangan atas Jakarta, termasuk Clarissa Salim Pratama. "Anda benar-benar yakin?" tanya Randy dengan suara rendah, menjauh dari mejanya menuju toilet pribadi restoran. "Analisis tidak berbohong, Bapak Gunawan. Golongan darah AB negatif bayi itu hanya bisa berasal dari gen Anda. Aditya Pratama bergolongan O positif. Secara biologis, tidak mungkin ia menjadi ayahnya." Randy bersandar pada dinding marmer, memproses informasi itu. 10 bulan yang lalu, ia memiliki hubungan terlarang yang penuh gairah dengan Clarissa. Mereka bertemu di sebuah acara amal di Hotel Dharma Wangsa. Clarissa bosan dengan pernikahannya yang sempurna dan dapat diprediksi. Randy terpesona oleh gagasan menaklukkan istri rival bisnis terbesarnya. Apa yang dimulai sebagai permainan berbahaya berubah menjadi pertemuan mingguan di sebuah apartemen tersembunyi di Menteng. Clarissa mengatakan kepadanya bahwa ia menggunakan kontrasepsi. Jelas ia berbohong atau ceroboh. "Berapa banyak orang yang tahu ini?" tanya Randy. "Saat ini hanya saya, tetapi saya harus menyerahkan laporan lengkap ke rumah sakit. Itu adalah protokol ketika ada ketidakcocokan darah. Orang lain pada akhirnya akan melihatnya." "Berapa yang Anda inginkan?" Ada keheningan di ujung telepon. Kemudian Dr. Hadi menyebutkan angka 500 juta rupiah untuk diam dan mengubah catatan medis. "Selesai," kata Randy. "Saya akan mentransfer uangnya sore ini. Tetapi dengarkan saya baik-baik, Hadi. Jika satu kata pun dari ini bocor, Anda tidak hanya akan kehilangan lisensi medis Anda. Saya punya koneksi yang bisa membuat hidup Anda sangat sulit. Mengerti?" "Mengerti, Bapak Gunawan." Randy menutup telepon dan menatap cermin. Ia punya seorang putra, seorang ahli waris. Bayi yang menyandang nama Pratama itu adalah miliknya. Itu lezat sekaligus menakutkan. Sementara itu, di rumah besar di Kebayoran Baru, Dewi telah dipindahkan sementara ke kamar layanan di lantai yang sama dengan kamar bayi Jali. Aditya bersikeras. Jika bayi itu hanya menerima ASI-nya, ia harus berada di dekatnya selama 24 jam. Clarissa meledak mendengar saran itu. "Kamu bermaksud agar wanita ini tinggal di lantai kita, di kamar keluarga ini, sementara Clarissa hanya sampai kita menemukan solusi. Solusinya adalah menemukan formula yang cocok. Dr. Siregar akan datang besok. Ia akan menyelesaikan ini." Tetapi di lubuk hatinya, Clarissa tahu bahwa tidak ada formula yang akan berhasil. Ada sesuatu pada Galih, sesuatu yang tidak ia mengerti, yang menghubungkannya dengan Dewi dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Malam itu saat Dewi menyusui Galih untuk kelima kalinya hari itu, Aditya masuk ke kamar dengan 2 cangkir teh. "Aku pikir kamu mungkin membutuhkannya," katanya sambil menawarkan 1. "Teh jahe. Nenekku bilang itu membantu produksi ASI." Dewi menerima cangkir itu dengan senyum malu-malu. "Terima kasih, Pak Aditya. Bapak sangat baik. Panggil aku Aditya. Tolong, setelah semua yang kamu lakukan untuk anakku, kurasa kita bisa mengabaikan formalitas." Ia duduk di sofa di depannya. Untuk pertama kalinya, Dewi melihatnya tanpa setelan eksekutif, tanpa topeng pengusaha yang kuat. Ia mengenakan celana jeans dan kemeja sederhana. Ia terlihat lelah, rentan, manusiawi. "Siapa nama putri kamu?" tanya Aditya dengan lembut. Dewi merasakan benjolan yang akrab di tenggorokannya. Rini Pertiwi lahir tanggal 28 Agustus pukul 3 dini hari. Beratnya 2,9 kg. Ia berambut hitam sepertiku, dan matanya, aku tidak pernah tahu apa warna matanya. Ia menutup matanya sebelum aku sempat melihatnya dengan baik. "Aku turut berduka, Dewi.
Aku tidak bisa membayangkan rasa sakit itu. Rasanya seperti sebagian diriku mati bersamanya. Dokter bilang jantungnya tidak terbentuk dengan baik. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tetapi aku merasakannya bergerak di dalam diriku selama 9 bulan. Aku mendengar detak jantungnya. Aku memimpikan masa depannya. Dan kemudian, dalam hitungan jam, semuanya hilang. Aditya mencondongkan tubuh ke depan, menyandarkan sikunya di lututnya. Ayahnya, apakah ada ayahnya? Ya, ada, tetapi ia pergi ketika aku bilang aku hamil. Ia seorang pelayan di restoran tempat aku bekerja sebelumnya. Katanya ia belum siap menjadi ayah, terlalu muda. Ia berusia 26 tahun. Dewi tertawa tanpa humor. Aku berusia 24 tahun dan aku ketakutan, tetapi aku tidak melarikan diri. Kamu sangat berani. Aku tidak berani. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan untuk bertahan hidup. Seperti datang ke Jakarta, bekerja di rumah orang lain, membersihkan toilet orang-orang yang bahkan tidak menatap mataku. Aku menatap matamu, kata Aditya. Dan itu benar. Mata abu-abunya mengawasinya dengan intensitas yang membuatnya merasa tidak nyaman dan terhibur pada saat yang sama. Galih selesai makan dan bersendawa dengan lembut. Dewi tertawa dan mengayunkannya di lengannya. Bayi itu menatapnya dengan pemujaan mutlak. Jari-jari kecilnya mencengkeram blus birunya. Aneh, gumam Dewi. Ketika aku memberinya makan, rasanya seperti Rini ada di sini. Entah bagaimana, seolah-olah melalui Galih, ia terus hidup sedikit. Aditya menelan ludah. Ada sesuatu yang sangat mengharukan dalam adegan itu. Wanita muda ini yang telah kehilangan segalanya, memberikan kehidupan kepada putranya, dengan kemurahan hati yang tidak ia wajibkan untuk ditawarkan. Aku akan membayarmu lebih banyak, katanya tiba-tiba. 3 kali lipat dari gaji saat ini. Dan kamu akan memiliki asuransi kesehatan swasta, cuti berbayar, semua yang kamu butuhkan. Bapak tidak perlu melakukan itu, Pak Aditya. Saya melakukannya karena saya ingin membantu. Aku tahu, dan justru karena itulah aku ingin melakukannya. Kamu... Ia mencari kata-kata yang tepat. Kamu persis jenis orang yang dibutuhkan Galih dalam hidupnya. Pada saat itu, pintu terbuka dengan tiba-tiba. Itu Clarissa, mengenakan pakaian olahraga Lululemon yang harganya lebih mahal dari gaji bulanan Dewi. Ia baru saja kembali dari kelas pilates pribadinya. Pemandangan yang mengharukan, katanya dengan sarkasme. Tuan rumah minum teh dengan ART. Apa selanjutnya, Aditya? Makan malam bersama? Mungkin pergi ke teater? Clarissa, jangan mulai. Tidak, Aditya. Kamu yang jangan mulai. Sudah cukup memalukan bahwa wanita ini menyusui anak kita. Sekarang kamu juga harus menjadikannya tempat curhatmu. Dewi berdiri dengan Galih tidur di bahunya. Permisi, Bu. Saya tidak bermaksud menyebabkan masalah. Saya akan membawa bayi itu ke boksnya. Tetapi Clarissa memblokir jalannya. Kamu tahu aku muak dengan ini. Muak melihatmu di rumahku, di lantaiku bersama anakku. Besok Dokter Siregar datang, dan ketika ia menemukan solusinya, kamu akan kembali membersihkan lantai yang memang itu gunamu. Clarissa, cukup. Aditya bangkit marah. Dewi adalah alasan anak kita hidup. Tunjukkan sedikit rasa terima kasih. Terima kasih untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang seharusnya kulakukan? Terima kasih karena terus-menerus mengingatkanku bahwa aku gagal sebagai seorang ibu. Tidak ada yang mengatakan itu. Mereka tidak perlu mengatakannya. Aku melihatnya di mata semua orang. Di matamu, di mata Putri Melati, di mata para karyawan. Semua orang berpikir aku ibu yang mengerikan karena anakku tidak menginginkan susuku. Untuk pertama kalinya, Dewi melihat sesuatu yang menyerupai kerentanan di mata Clarissa. Itu bukan hanya kesombongan atau kekejaman. Ada rasa sakit di sana,
rasa malu. Jenis luka yang berasal dari perasaan tidak memadai dalam satu-satunya hal yang seharusnya dilakukan seorang wanita secara alami. Bu Pratama, kata Dewi dengan lembut. Tidak ada yang berpikir seperti itu. Terkadang bayi memang sulit. Sepupu saya punya masalah yang sama dengan putranya. Itu tidak berarti ibu-ibu yang buruk. Aku tidak butuh belas kasihanmu, sembur Clarissa. Dan aku jelas tidak butuh nasihat keibuanmu. Kamu kehilangan bayimu. Aku masih punya milikku. Kita tidak sama. Kata-kata itu jatuh seperti pisau. Dewi memucat merasakan setiap suku kata seperti tamparan fisik. Aditya tertegun oleh kekejaman mutlak dari pernyataan itu. Pergi dari sini, Clarissa, kata Aditya dengan suara sangat rendah. Sekarang ini rumahku. Ini rumah kita. Dan aku tidak akan mentolerir kamu berbicara seperti itu kepada seseorang yang hanya menunjukkan kebaikan. Pergi sebelum aku mengatakan sesuatu yang akan kusesali. Clarissa menatap mereka berdua dengan kebencian murni. Kemudian, ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang lebih kalkulatif, lebih berbahaya. Baiklah, aku pergi. Tapi ketahuilah ini. Besok ketika Dr. Siregar datang, aku akan menuntut penyelidikan lengkap. Aku ingin tes darah, tes toksikologi, catatan kriminal. Jika wanita ini akan berada di dekat anakku, aku akan memastikan tidak ada yang aneh di masa lalunya. Tidak ada yang aneh, kata Dewi dengan bermartabat. Ibu bisa menyelidiki apapun yang ibu mau. Oh, aku akan melakukannya. Dan ketika aku menemukan sesuatu, karena selalu ada sesuatu pada orang sepertimu, aku akan mengeluarkanmu dari rumah ini dan memastikan kamu tidak akan pernah bekerja lagi di kediaman yang layak di Jakarta. Ia keluar sambil menutup pintu dengan sangat keras, hingga Gali terbangun dan mulai menangis. Sementara Dewi menenangkannya dengan mengayunkannya dengan lembut. Aditya berdiri memandangi pintu yang tertutup. Pernikahannya telah menjadi kedok selama bertahun-tahun. Tetapi sekarang, keretakan itu berubah menjadi jurang. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Mbok Darmi, kepala pelayan, telah mendengar seluruh percakapan. Dan malam itu, keponakannya akan menerbitkan artikel di portal digital majalah Gaya Hidup Jakarta. Skandal di kalangan atas. Istri miliarder Aditya Pratama menolak menyusui anaknya. ART menjadi ibu susuan ahli waris miliarder. Keesokan paginya, telepon Aditya tidak akan berhenti berdering. Dan Randy Gunawan akan membaca berita itu saat sarapan. Tersenyum puas. Rencananya mulai terbentuk. Segera, sangat segera, ia akan menuntut apa yang menjadi miliknya. Skandal itu meledak seperti bom di media sosial Indonesia. Pukul 8 pagi, tagar-tagar ibunda miliarder sudah makan menjadi tren di Twitter. Forum ibu-ibu berdebat sengit. Beberapa membela Dewi sebagai pahlawan modern. Yang lain menyebutnya pencari kesempatan, pemburu kekayaan, bahkan menuduhnya telah merencanakan semuanya. Aditya menemukan artikel itu ketika asisten pribadinya Hendra meneleponnya pukul 7.30 pagi. Bapak Aditya, kita punya masalah yang sangat besar. Di layar ponselnya, Aditya membaca judulnya. ART menyusui putra miliarder Aditya Pratama setelah istrinya menolak. Artikel itu disertai foto buram. Jelas diambil dengan lensa telefoto dari suatu tempat di taman, di mana Dewi terlihat di kursi goyang di dekat jendela dengan Galih di pelukannya. Tindakan menyusui tidak terlihat secara eksplisit, tetapi posisi dan konteksnya tidak salah lagi. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ini? Raung Aditya. Media sosial gila, Pak. Media internasional sudah meliput berita ini. CNN Indonesia, BBC News Indonesia, bahkan The Jakarta Post bertanya tentang pernyataan. Aditya menuruni tangga marmer 22.
Ia menemukan Clarissa di dapur gourmet minum jus hijaunya sambil menelusuri iPad-nya. Wajahnya pucat karena marah. "Sudah lihat," semburnya tanpa menyapanya. "Aku baru tahu, Clarissa. Kita harus menangani ini dengan hati-hati." Pernyataan yang salah dan pernyataan yang salah, Aditya. Kita menjadi bahan tertawaan seluruh Indonesia. Teman-temanku sudah mengirimiku 20 pesan. Presiden klub amal baru saja menelponku untuk menawarkan dukungannya, yang merupakan cara elegannya untuk mengatakan ia ingin gosip. Pintu dapur terbuka. Dewi masuk bersama Gali yang baru saja bangun. Melihat ekspresi di wajah Aditya dan Clarissa, ia berhenti mendadak. "Apa terjadi sesuatu?" Clarissa tertawa histeris. "Apa terjadi sesuatu? Kamu terkenal, Dewi. Seluruh Indonesia membicarakanmu. Si ART kecil yang menyelamatkan bayi kaya malang dari ibu yang sombong dan kejam." "Apa?" Dewi memucat. Aditya menunjukkan ponselnya. Dewi membaca artikel itu dan merasa kakinya gemetar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Saya tidak akan pernah berbicara dengan pers. Bapak harus percaya padaku, Pak Aditya. Saya tidak pernah." "Aku tahu," kata Aditya tegas. "Aku tahu itu bukan kamu. Seseorang di rumah ini yang berbicara." Seolah dipanggil oleh sihir hitam, Mbok Darmi masuk saat itu dengan nampan berisi roti panggang. Ekspresinya hati-hati, bersalah. Aditya menatap matanya langsung. "Mbok Darmi, apakah Anda tahu sesuatu tentang ini?" Wanita berusia 60 tahun itu menundukkan pandangannya. Saya tidak berbicara langsung dengan pers, Pak Aditya. Tetapi mungkin saya menyebutkan sesuatu kepada keponakan saya. Dia bekerja di majalah Gaya Hidup Jakarta. Pungkas, Aditya. Anda sudah bekerja di sini selama 20 tahun, Mbok Darmi. 20 tahun di mana keluarga ini mempercayai Anda. Dan beginikah cara Anda membayar kami? Bukan dengan niat buruk. Saya pikir orang harus tahu kebenaran tentang bagaimana Mbak Dewi menyelamatkan bayi itu. Ia pantas mendapatkan pengakuan. "Pengakuan?" teriak Clarissa. "Anda memberinya pengakuan dengan menjadikan kami tontonan sirkus. Apakah Anda tahu kerusakan yang telah Anda timbulkan?" Mbok Darmi mulai menangis. "Saya minta maaf. Saya sangat menyesal. Saya tidak berpikir." "Anda dipecat," kata Clarissa dengan dingin. "Ambil barang-barang Anda dan keluar dari rumah ini sebelum tengah hari." "Clarissa, tunggu. Dia punya keluarga yang bergantung. Aku tidak peduli. Entah dia pergi atau aku yang pergi. Kamu yang memutuskan." Aditya mengatupkan rahangnya, menatap Mbok Darmi dengan penyesalan. "Maaf, Mbok Darmi, tetapi Anda harus pergi. Kami akan membayar Anda 3 bulan pesangon dan surat rekomendasi. Tetapi setelah ini Anda tidak bisa tinggal." Mbok Darmi mengangguk sambil terisak dan keluar dari dapur. Pada saat itu, bel rumah besar itu berbunyi. Itu Dr. Siregar, dokter anak keluarga Gunawan, seorang pria berusia 60 tahun dengan rambut benar-benar putih dan reputasi sempurna. Aditya membawanya ke ruang tamu utama, di mana Dewi menunggu bersama Gali. "Siregar, terima kasih sudah datang dalam waktu singkat." "Tentu saja, Aditya. Aku dengar tentang situasinya. Cukup tidak biasa." Ia menatap Dewi dengan keingintahuan profesional, bukan penghakiman. "Anda pasti wanita yang memberi makan si kecil." "Ya, dokter. Nama saya Dewi Pertiwi." Dokter memeriksa Gali dengan cermat. Memeriksa tanda-tanda vitalnya, berat badannya, warna kulitnya, refleksnya. Setelah 20 menit, ia melepas stetoskopnya dan tersenyum. Bayi ini dalam kondisi kesehatan yang sangat baik. Ia bertambah 200 gram dalam 3 hari terakhir yang luar biasa. Mengingat sebelumnya ia kehilangan berat badan. Tanda-tanda vitalnya sempurna. "Lalu mengapa ia menolak formula apapun?" tanya Clarissa. "Ada kasus yang terdokumentasi di mana
bayi mengembangkan preferensi yang sangat spesifik. Beberapa menolak rasa tertentu, tekstur, atau bahkan suhu. Dalam kasus yang jarang, ikatan emosional dengan orang yang memberinya makan juga memainkan peran penting. Ia menatap Dewi. Jelas, bayi ini merasa aman dengan Anda. Tapi harus ada formula yang berhasil, desak Clarissa. Kita bisa mencobanya. Saya memiliki akses ke formula khusus yang tidak tersedia secara komersial. Namun, saya harus jujur kepada Anda berdua. Ia berbalik ke Aditya dan Clarissa. Jika bayi itu berkembang dengan ASI, itu secara objektif adalah pilihan nutrisi terbaik. Tidak ada formula seberapapun canggihnya yang dapat sepenuhnya mereplikasi antibodi dan nutrisi ASI manusia. Tapi ini tidak bisa berlanjut tanpa batas waktu, protes Clarissa. Ini tidak pantas. Tidak pantas menyelamatkan nyawa seorang anak. Dr. Siregar menatapnya dengan tegas. Bu Pratama, saya telah melihat banyak hal dalam 40 tahun praktik medis saya. Dan saya yakinkan Anda bahwa seorang wanita yang murah hati berbagi ASI-nya dengan bayi yang membutuhkannya sama sekali tidak biasa. Itu pada kenyataannya adalah salah satu hal paling indah dan manusiawi yang pernah saya saksikan. Clarissa mengatupkan bibirnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Rekomendasi profesional saya adalah ini. Lanjutkan dengan pengaturan saat ini selama setidaknya 2 bulan lagi. Pada saat itu, Gali dapat mulai mengonsumsi makanan padat dan transisinya akan lebih mudah. Sementara itu, kita akan mencoba memperkenalkan Boto secara bertahap setiap hari, sangat perlahan agar ia terbiasa. Setelah Dr. Siregar pergi, Clarissa berbalik ke Aditya dengan mata menyala. 2 bulan? Ia ingin ini berlanjut 2 bulan lagi. Itu yang terbaik untuk Gali. Dan reputasi kita akan pulih. Anak kita tidak punya pengganti. Clarissa mengambil tas Hermesnya dari meja. Aku akan ke Bandung. Aku akan tinggal bersama orang tuaku beberapa hari. Aku tidak bisa berada di sini sementara seluruh Jakarta membicarakanku sebagai ibu yang meninggalkan bayinya. Tidak ada yang mengatakan itu. Semua orang memikirkannya. Dan kamu, ia menunjuk Dewi yang tetap diam selama pertukaran itu. Kamu akan tinggal di sini di rumahku memberi makan anakku. Mengambil tempatku. Jangan bicara padaku. Aku tidak mau mendengar suaramu. Clarissa keluar sambil membanting pintu dengan sangat keras, hingga lukisan di dinding bergetar. Aditya menjatuhkan diri ke sofa, menutupi wajahnya dengan tangan. Gali tidak menyadari drama itu. Tidur nyenyak di pelukan Dewi. Aku minta maaf, bisik Aditya. Aku minta maaf kamu harus melalui ini. Semua ini bukan salahmu. Mungkin saya harus pergi mencari pekerjaan lain. Kalian bisa mencari ibu susuan profesional. Seseorang yang tidak... Aditya mendongak. Jangan pergi. Gali membutuhkanmu dan aku juga membutuhkanmu di sini. Ada sesuatu dalam cara ia mengatakannya. Sesuatu yang membuat jantung Dewi berdetak lebih cepat. Itu tidak pantas. Ia adalah majikannya, pria yang sudah menikah, miliarder. Ia hanyalah seorang ART dari desa terpencil di Jawa Tengah. Tetapi pada saat itu, saling menatap mata dengan bayi yang tidur di antara mereka, keduanya merasakan bahwa sesuatu telah berubah secara tak terhindarkan. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Randy Gunawan sedang berada di kantornya di Jalan Sudirman membaca artikel yang sama dengan senyum puas. Ia memanggil pengacara pribadinya, Faisal. Faisal, aku perlu kamu siapkan beberapa dokumen. Aku akan meminta tes paternitas. Sudah waktunya Aditya Pratama tahu kebenaran tentang ahli warisnya yang sempurna. Dan di ruang bawah tanah rumah Pratama, Mbok Darmi mengemasi barang-barangnya dengan air mata di matanya. Sebelum pergi, ia menulis sebuah catatan yang ia selipkan di bawah pintu kamar Dewi. Maafkan saya atas segalanya.
Tetapi ada sesuatu yang perlu Mbak tahu. Ibu Clarissa punya rahasia. Rahasia yang menjelaskan mengapa ia sangat membenci Mbak ada di sini. Tanyakan padanya tentang Randy Gunawan. Tanyakan padanya apa yang ia lakukan di Hotel Dharma Wangsa setiap Rabu sore setahun yang lalu. Dewi akan menemukan catatan itu 3 jam kemudian. Dan ketika ia melakukannya, ia akan mulai mengerti bahwa Galih bukan hanya bayi yang ditolak ibunya. Ia adalah rahasia hidup dari pengkhianatan yang akan menghancurkan 2 keluarga. Dewi menemukan catatan dari Mbok Darmi ketika ia kembali ke kamarnya setelah menidurkan Galih untuk tidur siang. Kertas terlipat itu ada di lantai dekat pintu. Tangannya gemetar saat ia membaca kata-kata yang ditulis dengan tergesa-gesa. Randy Gunawan, Hotel Dharma Wangsa, Rabu sore. Siapa Randy Gunawan? Nama itu terdengar samar-samar akrab, seperti sesuatu yang ia dengar dalam percakapan di lorong antar karyawan. Ia mengeluarkan ponselnya dan mencari di Google. Hal pertama yang muncul adalah foto seorang pria tampan di halaman depan Aktual Ekonomi. Randy Gunawan, hiu investasi yang mengancam kerajaan Pratama. Artikel itu bertanggal 6 bulan lalu dan berbicara tentang persaingan sengit antara Gunawan Corp dan Pratama Group untuk kontrak miliaran rupiah di Surabaya. Dewi terus mencari. Ia menemukan foto-foto sosial. Randy di acara amal. Randy di pembukaan hotel mewah. Dan kemudian, ia melihat gambar yang membuat darahnya dingin. Randy Gunawan dan Clarissa Salim bersama di makan malam Palang Merah 11 bulan yang lalu. Tangan Randy ada di punggung bawah Clarissa. Clarissa tersenyum dengan cara yang belum pernah dilihat Dewi. Ia tersenyum pada Aditya. "Ya Tuhan," bisiknya. Ketukan di pintu membuatnya kaget. Itu Melati putri Aditya. "Mbak Dewi, boleh aku masuk? Aku mau lihat adikku." "Tentu sayang, tapi ia sedang tidur." Melati masuk dan duduk di tepi tempat tidur, melihat ke arah boks bayi tempat Galih beristirahat. Ia adalah gadis yang dewasa untuk usianya yang 7 tahun, dengan mata yang seolah mengerti terlalu banyak. "Ibuku pergi," kata Melati tiba-tiba. Ibuku yang asli maksudku. Ia meninggal ketika aku berusia 3 tahun. Kanker." Dewi duduk di sampingnya. "Aku turut berduka, sayang. Ayah sangat sedih untuk waktu yang lama. Lalu ia bertemu Clarissa 2 tahun yang lalu. Ia cantik, tapi ia tidak penyayang seperti ibuku. Ia tidak pernah memelukku, tidak pernah bermain denganku. Kadang-kadang orang dewasa mengungkapkan cinta dengan cara yang berbeda." "Apa Mbak Dewi pikir Clarissa mencintai Galih?" tanya Melati dengan kejujuran brutal anak-anak. Dewi tidak tahu harus menjawab apa. Sebelum ia bisa, Melati melanjutkan. "Aku dengar Clarissa bicara di telepon beberapa bulan yang lalu. Ia menangis. Ia bilang ia membuat kesalahan besar, bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa. Bahwa ia tidak boleh tahu." "Siapa yang tidak boleh tahu?" "Aku tidak tahu, tapi kurasa ia bicara tentang ayah." Melati menatapnya dengan mata yang sangat serius. "Apa Mbak Dewi pikir Clarissa punya rahasia?" Sebelum Dewi bisa menjawab, pintu terbuka dengan tiba-tiba. Itu Aditya dengan wajah hancur. "Dewi, aku perlu bicara denganmu." "Melati, pergi ke kamarmu, tolong." "Tapi ayah..." "Sekarang Putri." Melati keluar sambil menyeret kakinya. Aditya menutup pintu dan bersandar di sana, seolah ia membutuhkan dukungan fisik agar tidak roboh. "Aku baru saja menerima pemberitahuan hukum. Randy Gunawan meminta tes paternitas untuk Galih." Dunia Dewi berhenti. "Apa?" "Ia bilang ia punya bukti bahwa ia adalah ayah biologisnya, bahwa ia punya hubungan dengan Clarissa, bahwa Galih adalah putranya, bukan milikku." Aditya meluncur ke bawah pintu sampai ia duduk di lantai dengan kepala di tangannya. "Kamu mengerti apa artinya ini?"
Jika itu benar, jika Galih bukan milikku, suaranya pecah. Galih, bayi cantik yang tidur di sana, mungkin bukan milikku. Bahkan jika ia tidak milikmu secara biologis, Bapak adalah ayahnya. Bapak ada di sana. Bapak mengkhawatirkannya ketika ia sakit. Bapak adalah orang yang mencintainya. Aditya mendongak. Mata abu-abunya penuh air mata. Bagaimana mungkin kamu yang telah menderita begitu banyak, yang kehilangan putrimu sendiri, bisa begitu bijak dan murah hati? Karena rasa sakit mengajariku apa yang benar-benar penting, dan itu bukan darah, itu cinta. Mereka saling menatap untuk waktu yang lama. Aditya meremas tangan Dewi. Aku menelpon Clarissa. Aku menuntut ia segera kembali ke Jakarta, memberiku penjelasan. Ia menutup telepon. Apa yang akan Bapak lakukan? Aku akan menjalani tes paternitas. Aku harus tahu kebenarannya. Bahkan jika itu menghancurkanku. Ia bangkit membantu Dewi berdiri juga. Tetapi ada hal lain yang perlu kamu ketahui. Tidak peduli apa yang kutemukan. Tidak peduli siapa ayah biologis Galih. Aku tidak akan membiarkan Randy Gunawan mengambilnya. Bayi itu akan tetap bersamaku. Pada saat itu, Galih bangun menangis. Dewi mendekati boks bayi dan mengambilnya. Bayi itu segera tenang saat mengenalinya. Aditya mengamati mereka, ibu dan anak. Meskipun mereka bukan darah, ada lebih banyak cinta dalam gambar itu daripada di semua yang ia lihat dalam pernikahannya dengan Clarissa. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan, dan aku perlu kamu jujur sepenuhnya. Mengapa kamu melakukannya? Mengapa kamu tetap di sini menanggung penghinaan Clarissa? Tatapan orang-orang, skandal itu. Kamu bisa pergi mencari pekerjaan di rumah lain, di mana kamu akan diperlakukan dengan hormat. Dewi menatap bayi di pelukannya. Galih mengawasinya dengan mata gelap itu, penuh kepercayaan mutlak. Karena ketika aku memberi makan Galih, ketika aku menatapnya, aku merasa putriku tidak meninggal sia-sia. Aku merasa hidupnya yang singkat memiliki tujuan untuk mempersiapkanku menyelamatkan bayi ini. Dan juga, ia berhenti menggigit bibirnya. Aku peduli. Aku sangat peduli. Ini bukan hanya pekerjaan. Kamu peduli pada Galih atau juga... Aditya meninggalkan pertanyaan itu mengambang, tetapi matanya mengatakan segalanya. Dewi merasakan panas naik ke wajahnya. Pak Aditya, Aditya, tolong panggil aku Aditya. Aditya, itu tidak pantas. Bapak adalah majikan saya. Bapak sudah menikah. Pernikahanku berakhir jauh sebelum kamu tiba. Hanya saja aku tidak mau melihatnya. Clarissa dan aku tidak pernah cocok. Itu adalah pengaturan yang nyaman, yang menjadi semakin tidak nyaman seiring waktu. Namun percakapan itu terputus oleh bel rumah besar itu. Aditya menuruni tangga dan membuka pintu. Itu adalah kurir dengan amplop resmi. Bapak Aditya Pratama? Ya. Panggilan pengadilan. Anda harus hadir Senin depan untuk tes paternitas. Ini semua detailnya. Aditya mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Kurir itu pergi. Ketika Aditya membuka dokumen itu, ia menemukan sesuatu yang lain di dalamnya. Sebuah foto. Itu adalah Clarissa dan Randy berciuman dengan penuh gairah di tempat yang tampak seperti lobi Hotel Dharma Wangsa. Tanggalnya menandai 15 Januari. Tepat 9 bulan sebelum kelahiran Galih. Aditya merasa lantai bergerak di bawah kakinya. Ia bersandar di dinding agar tidak jatuh. Dewi berlari menuruni tangga, masih menggendong Galih. Apa yang terjadi? Apa kata dokumen itu? Aditya menunjukkan foto itu tanpa berkata-kata. Dewi melihatnya dan merasa mual. Aku turut berduka, bisiknya. Aku harus bicara dengan pengacaraku. Ini akan menjadi sangat buruk, Dewi. Sangat buruk. Akan ada pertempuran hukum, skandal di media,
penyelidikan, dan kamu akan terjebak di tengah semua ini jika kamu tetap di sini." "Saya tidak akan pergi," kata Dewi tegas. "Gali membutuhkan saya, dan saya juga membutuhkan Bapak. Kalian berdua." Aditya menatapnya dengan campuran rasa terima kasih, rasa sakit, dan sesuatu yang lebih dalam yang belum siap dinamai oleh salah satu dari mereka. "Kalau begitu, bersiaplah, karena badai baru saja dimulai." Malam itu, saat Jakarta tidur, 3 orang tetap berjaga. Aditya di kantornya, dikelilingi oleh pengacara mempersiapkan pembelaan hukumnya melawan Randy Gunawan. Clarissa di rumah orang tuanya di Bandung, minum anggur dan menangis, tahu bahwa kebohongannya akan segera meledak di wajahnya. Dan Randy di penthouse mewahnya di kawasan elit, melihat foto Gali yang ia temukan di internet, menyentuh layar dengan jari dan berbisik, "Segera putraku, segera kamu akan berada di tempat yang seharusnya." Tetapi ada sesuatu yang tidak diketahui oleh salah satu dari mereka, sesuatu yang akan mengubah segalanya sepenuhnya. Dr. Hadi, orang yang sama yang telah menjual keheningannya kepada Randy seharga 500 juta rupiah, telah menyimpan salinan analisis darah, dan salinan itu menunjukkan sesuatu yang tidak ia katakan kepada Randy, sesuatu yang krusial. Analisis itu menunjukkan bahwa Randy adalah ayah Gali, tetapi juga menunjukkan sesuatu yang lain dalam genetika bayi itu. Anomali darah yang diwarisi melalui garis ibu. Kondisi langka yang menjelaskan mengapa Gali menolak formula komersial. Dan kondisi yang sama itu ada dalam analisis darah Dewi yang diarsipkan rumah sakit ketika ia melahirkan Rini. Itu adalah kondisi yang terjadi pada kurang dari 0,01% populasi Indonesia. Kondisi yang sama pada Gali dan Dewi yang secara statistik tidak mungkin kecuali ada hubungan keluarga langsung di antara mereka. Dr. Hadi menyimpan informasi itu di berangkasnya. Suatu hari, pikirnya itu akan bernilai jauh lebih dari 500 juta rupiah yang telah dibayarkan Randy kepadanya. Tetapi ia tidak tahu bahwa hari itu akan datang jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Hari Senin tiba terlalu cepat. Aditya, Clarissa, dan Randy hadir di laboratorium klinis spesialis di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, ditemani oleh pengacara masing-masing. Ketegangan begitu tebal sehingga bisa dipotong dengan pisau. Dewi tetap di rumah besar bersama Gali dan Melati. Gadis kecil itu tidak pergi ke sekolah minggu itu. Aditya menganggap lebih baik menjauhkannya dari komentar kejam yang mungkin didengar anak-anak lain dari orang tua mereka tentang skandal itu. "Ayah?" tanya Melati saat ia melihat Dewi menyiapkan makan siang di dapur yang besar. "Tentu saja, sayang. Tetapi bagaimana jika ternyata Galih bukan adikku yang sebenarnya? Apakah mereka akan membawanya pergi?" Dewi berlutut di depan gadis kecil itu, mengambil tangan kecilnya di antara tangannya. "Dengarkan aku baik-baik, Melati. Ayahmu mencintai Galih dengan sepenuh hati. Tidak peduli apa kata kertas-kertas itu. Bayi itu adalah adikmu, dan ayahmu akan melakukan segalanya agar kalian tetap bersama. Dan Mbak Dewi juga akan tetap di sini." Itu adalah pertanyaan sederhana, polos, tetapi syarat dengan begitu banyak beban sehingga Dewi merasakan air mata menyengat matanya. "Selama kalian membutuhkanku, aku akan ada di sini." Melati memeluknya erat-erat. "Kami sangat membutuhkan Mbak Dewi. Mbak Dewi satu-satunya orang yang membuat rumah ini terasa seperti rumah." Di laboratorium, segalanya jauh kurang emosional. Clarissa tiba 30 menit terlambat, mengenakan kacamata hitam dan mantel bulu, meskipun Oktober di Jakarta relatif hangat. "Kamu terlambat,"
kata Aditya dengan suara dingin ketika ia akhirnya muncul. Lalu lintas dari Bandung mengerikan. Kamu bisa kembali tadi malam seperti yang kuminta. Aku tidak ingin melihatmu. Randy mengamati pertukaran itu dengan kepuasan yang nyaris tidak disembunyikan. Ia mengenakan setelan Armani abu-abu gelap yang harganya lebih dari 80 juta rupiah. Pengacaranya seorang pria botak bernama Faisal, yang dikenal memenangkan kasus yang mustahil menggunakan metode yang dipertanyakan membisikkan sesuatu di telinganya. "Selamat pagi semuanya," kata dokter yang bertugas, seorang ahli genetika bernama Dr. Budi. "Kita akan melanjutkan dengan pengambilan darah. Prosesnya sederhana dan tidak menyakitkan. Hasilnya akan siap dalam 72 jam. Tidak bisakah dipercepat?" tanya Randy. "Aku akan membayar berapapun yang diperlukan. Proses ilmiah tidak bisa dipercepat, Bapak Gunawan. Akurasi lebih penting daripada kecepatan." Satu persatu mereka mengambil sampel darah. Aditya adalah yang pertama dengan wajah tanpa ekspresi. Tetapi buku-buku jarinya memutih karena mengepalkan tangan. Clarissa berikutnya menghindari tatapan mata siapapun. Randy adalah yang terakhir, tersenyum dengan percaya diri. "Kami juga butuh sampel dari bayi itu," kata Dr. Budi. "Apakah itu benar-benar diperlukan?" tanya Aditya. "Iya, bayi yang baru lahir. Saya khawatir ya. Tetapi kami akan menggunakan jarum yang sangat halus. Ini akan cepat." Aditya menelepon Dewi. "Bisakah kamu membawa Galih ke laboratorium? Mereka butuh sampel darah." 30 menit kemudian, Dewi tiba bersama bayi itu. Saat ia memasuki ruang tunggu laboratorium, ketegangan terasa. Clarissa menatapnya dengan penghinaan. Randy, bagaimanapun mengamatinya dengan rasa ingin tahu. "Jadi, Anda adalah ibu susuan yang terkenal itu?" kata Randy bangkit dan mendekat. "Saya sudah banyak membaca tentang Anda di berita." "Bapak Gunawan," kata Dewi dengan sopan tetapi dingin. "Bayi itu terlihat sehat. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik." Ia mengulurkan tangan untuk menyentuh Galih, tetapi Dewi mundur secara naluriah. "Saya lebih suka Bapak tidak menyentuhnya." Senyum Randy membeku. "Bayi itu bisa jadi milik saya secara hukum dalam beberapa hari. Saya sarankan Anda mengubah sikap Anda." "Bayi itu," sela Aditya menempatkan dirinya di antara Randy dan Dewi, "adalah milikku, sampai dokumen hukum mengatakan sebaliknya. Dan aku akan berterima kasih jika kamu menjauh darinya dan orang-orang yang merawatnya." Kedua pria itu saling menatap dengan kebencian murni. Faisal harus turun tangan, menempatkan tangan di bahu Randy. "Para bapak, kita berada di tempat profesional. Mari kita jaga ketenangan." Dr. Budi masuk saat itu. "Nona, tolong masuk dengan bayi itu." Dewi memasuki ruang pengambilan darah. Dr. Budi ternyata sangat lembut mengalihkan perhatian Galih dengan mainan berwarna saat ia mengambil sampel darah kecil dari tumitnya. Bayi itu menangis sebentar, tetapi tenang ketika Dewi memeluknya ke dadanya. "Selesai," kata dokter. "Kalian bisa pergi. Kami akan menelpon Anda pada hari Kamis dengan hasilnya." Saat Dewi keluar bersama Galih, ia mendengar suara-suara keras. Aditya dan Clarissa berdebat di sudut ruang tunggu. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku?" Suara Aditya bergetar karena amarah yang tertahan. "Berapa lama itu berlangsung? Berapa kali di tempat tidur kita?" "Tidak pernah di tempat tidur kita," jawab Clarissa dengan suara lelah. "Selalu di Dharma Wangsa. Hari Rabu, hari Rabu, hari Rabu." "Aku pikir kamu sedang di kelas Pilates." "Aku sudah tidak pergi ke Pilates selama 2 tahun, Aditya. Kupikir kamu akan menyadarinya." Mengapa kamu melakukannya?" Clarissa akhirnya melepas kacamata hitamnya. Matanya merah, bengkak karena menangis. "Karena kamu tidak pernah benar-benar bersamaku. Kamu selalu bekerja, atau dengan melatih, atau memikirkan mendiang istrimu. Aku hanya aksesoris.
istri piala untuk acara bisnismu. Itu tidak benar. Tidak. Kapan terakhir kali kamu bertanya padaku? Bagaimana perasaanku? Apa yang kurasakan? Apa yang kuinginkan dalam hidup? Bagimu hanya penting bagiku untuk terlihat bagus di foto dan mengatur makan malam yang sempurna. Jadi, solusinya adalah tidur dengan pesaingku. Hamil olehnya. Aku tidak berencana hamil, itu kecelakaan. Dan ketika aku tahu sudah terlambat untuk... Ia berhenti. Untuk apa? Menggugurkan kehamilan? Aditya menatapnya dengan ngeri. Kamu mempertimbangkannya. Tentu saja aku mempertimbangkannya. Tetapi kemudian kamu sangat bersemangat dengan ide ahli waris. Semua investor bertanya tentang kehamilanku dan Randy bilang lebih baik menjaga rahasia bahwa tidak ada yang perlu tahu. Ia tahu sejak awal. Tentu saja ia tahu ia putranya. Kata-kata itu jatuh seperti bom. Dewi yang telah mendengarkan tanpa sengaja dari lorong merasakan hatinya menciut. Ia menatap Gali begitu polos, begitu tidak menyadari kekacauan yang disebabkan oleh keberadaannya. Randy kemudian muncul dengan senyum sombongnya yang utuh. Clarissa sayang, kamu seharusnya tidak mengungkapkan semua rahasia kita dulu. Masih banyak yang harus dinegosiasikan. Negosiasi. Aditya maju ke arah Randy, tetapi pengacaranya menghentikannya. Bapak Pratama, tindakan kekerasan apapun akan merusak posisi hukum Anda. Aditya bernapas dengan susah payah, mencoba mengendalikan diri. Jika hasilnya mengonfirmasi bahwa kamu adalah ayahnya, aku akan menghancurkanmu, Randy. Kamu dan perusahaanmu. Aku akan menggunakan setiap koneksi, setiap sumber daya, setiap rupiah yang kumiliki. Silakan, tapi ingat bahwa hakim akan menilai siapa yang lebih cocok untuk membesarkan anak itu. Pria yang stabil, sukses, tanpa skandal publik, atau suami yang dipermalukan yang ada di setiap halaman depan sebagai suami yang dikhianati. Randy mendekat dengan berbahaya. Selain itu, aku punya sesuatu yang tidak kamu miliki. Apa cinta ibu anak itu? Clarissa akan ikut denganku ketika aku memenangkan hak asuh. Kita akan menjadi keluarga yang utuh. Kamu akan sendirian, Aditya. Seperti kamu selalu sendirian. Clarissa tidak membantah kata-kata Randy, dan keheningan itu lebih menyakitkan daripada pengakuan verbal apapun. Aditya berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Dewi mengikutinya dengan cepat menggendong Galih. Ia menyusulnya di tempat parkir. Aditya bersandar di Mercedesnya dengan tangan menutupi wajahnya. Ia terisak. Pria yang kuat itu, konglomerat bisnis itu menangis seperti anak kecil. Dewi mendekat, tidak mengatakan apa-apa. Hanya berdiri di sampingnya. Dengan Galih di antara mereka berdua, menawarkan kehadirannya yang sunyi. Setelah beberapa menit, Aditya mendongak. Kamu dengar semuanya? Ya. Kalau begitu, kamu tahu bahwa aku mungkin akan kalah. Randy benar. Jika Clarissa bersaksi mendukungnya, jika mereka mengajukan bukti bahwa mereka adalah pasangan yang stabil, maka Bapak akan berjuang. Bapak tidak menyerah tanpa perlawanan. Mengapa? Mengapa aku harus berjuang untuk seorang putra yang bahkan bukan milikku secara biologis? Dewi meletakkan tangan di lengannya. Karena cinta tidak ada dalam DNA Aditya. Itu ada dalam malam tanpa tidur, dalam kekhawatiran, dalam menginginkan yang terbaik untuknya. Terlepas dari biaya pribadinya, Bapak adalah ayahnya dalam segala hal yang penting. Aditya menatapnya. Ia benar-benar menatapnya. Ia melihat seorang wanita muda yang telah kehilangan segalanya, namun masih menemukan cara untuk memberi cinta. Ia melihat kekuatan dan kebaikan. Ia melihat semua yang tidak pernah dimiliki Clarissa. Bagaimana mungkin di tengah neraka ini, kamu menjadi satu-satunya hal baik yang terjadi padaku? Dewi merasakan panas di pipinya. Aditya,
Saya tahu ini tidak pantas. Saya tahu waktunya mengerikan. Tetapi saya perlu Bapak tahu bahwa Bapak telah mengubah sesuatu dalam diri saya, di rumah ini, dalam segalanya. Sebelum Dewi bisa menjawab, telepon Aditya berdering. Itu pengacara utamanya, Hendra. Aditya, kita punya masalah yang lebih besar. Randy baru saja mengajukan mosi darurat. Ia ingin hak asuh sementara Galih segera. Ia menuduh bahwa selama kamu tidak stabil secara emosional dan bayi itu bergantung pada ART untuk makanan, ia dapat memberikan lingkungan yang lebih stabil. Bisakah ia melakukan itu? Sudah dilakukannya. Kita ada sidang pengadilan besok pukul 10 pagi. Kamu perlu bersiap. Aditya menutup telepon dan menatap Dewi dengan putus asa. Mereka akan mencoba mengambilnya dariku besok. Tetapi yang tidak diketahui oleh salah satu dari mereka adalah bahwa Dr. Hadi sedang melihat analisis darah Galih di komputernya, dan ia telah menemukan anomali itu, koneksi genetik antara Galih dan Dewi. Ia mengambil telepon dan memutar nomor. Sudah waktunya untuk menaikkan harga keheningannya. Informasi ini bernilai jauh lebih dari 500 juta rupiah. Informasi ini bernilai miliaran dan akan mengubah takdir semua yang terlibat. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi sesak. Wartawan, orang ingin tahu, dan pengacara memenuhi setiap sudut yang tersedia. Kasus Pratama Gunawan telah menjadi skandal tahun ini, dan semua orang ingin menyaksikan drama di barisan depan. Aditya masuk dengan setelan Brioni terbaiknya, tetapi lingkaran hitam di bawah mata abu-abunya mengkhianati bahwa ia tidak tidur selama berhari-hari. Tim hukumnya mengelilinginya. Hendra dan 2 pengacara lain yang berspesialisasi dalam hukum keluarga. Randy tiba beberapa menit kemudian tersenyum dengan kepercayaan diri yang menjengkelkan, ditemani oleh Faisal dan Clarissa. Clarissa mengenakan setelan Chanel berwarna krem, rambut ditata sempurna, riasan tanpa celah. Ia lebih terlihat seperti model di catwalk daripada seorang ibu yang memperebutkan hak asuh putranya. Dewi duduk di bangku penonton dengan Galih tidur di pangkuannya. Melati berada di rumah besar dengan pengasuh sementara. Aditya bersikeras Dewi membawa bayi itu. Hakim perlu melihat bahwa Galih sehat, terawat dengan baik, dan kamu adalah alasan untuk itu. Hakim Kartika Dewi masuk ke ruangan. Ia adalah seorang wanita berusia 50-an dengan ekspresi serius dan reputasi sebagai orang yang tak kenal ampun, tetapi adil. Ia telah menangani beberapa kasus hak asuh paling rumit di Indonesia. Selamat pagi. Ini adalah prosedur luar biasa yang diminta oleh Bapak Randy Gunawan untuk menentukan hak asuh sementara anak di bawah umur Galih Pratama Salim, sampai paternitas definitif diselesaikan. Bapak Faisal, Anda bisa mulai. Faisal bangkit merapikan dasi Italianya. Yang mulia, klien saya mencari yang terbaik untuk anak di bawah umur. Faktanya jelas, Bapak Aditya Pratama sedang melalui krisis emosional yang parah akibat penemuan perselingkuhan istrinya. Kondisi mentalnya tidak stabil. Selain itu, bayi itu sepenuhnya bergantung pada ART untuk makanannya, yang menciptakan situasi ketergantungan yang tidak sehat. Apakah Anda punya bukti tentang dugaan kondisi mental Bapak Pratama yang tidak stabil? Tanya hakim. Kesaksian dari karyawan yang melihatnya menangis, berteriak, berperilaku tidak menentu. Selain itu, Yang Mulia, anak di bawah umur sedang disusui oleh wanita yang bukan ibunya, seorang ART. Ini menimbulkan kekhawatiran serius tentang batasan yang tepat dan profesionalisme. Hendra bangkit. Keberatan. Nona Dewi Pertiwi menyelamatkan nyawa bayi itu ketika tidak ada dokter yang menemukan solusi. Ia bukan ART biasa. Ia adalah alasan mengapa anak itu hidup hari ini. Dimengerti, kata Hakim Dewi. Bapak Faisal, apa yang klien Anda usulkan sebagai alternatif? Bapak Gunawan dan Ibu Pratama siap menyediakan rumah yang stabil untuk anak di bawah umur.
Ibu susuan profesional sudah disewa. Bayi itu akan menerima perawatan dari kedua orang tua biologisnya dalam lingkungan keluarga yang sesuai. Hakim menatap Clarissa. Ibu Pratama, apakah Anda membenarkan bahwa Anda ingin pindah bersama Bapak Gunawan dan membawa putra Anda bersama Anda? Clarissa berdiri. Suaranya terdengar seperti diulang-ulang mekanis. Ya, Yang Mulia. Saya membuat kesalahan dalam pernikahan saya. Tetapi prioritas saya selalu kesejahteraan Galih. Randy adalah ayah biologisnya. Dan bersama-sama kami dapat memberinya keluarga yang utuh. Dan putri Anda Melati, putri Bapak Pratama dari pernikahan pertamanya. Bagaimana ini akan mempengaruhi hubungannya dengan adiknya? Clarissa ragu-ragu. Ia jelas tidak mempertimbangkan pertanyaan itu. Iya, Melati bukan putri biologi saya. Dia akan tinggal bersama Aditya, kurasa. Gumam menyebar di ruangan. Bahkan Hakim Dewi mengerutkan kening mendengar dinginnya jawaban itu. Aditya mengepalkan tangan di bawah meja. Hendra memanfaatkan momen itu. Yang Mulia, itu menunjukkan dengan tepat poin kami. Ibu Pratama bersedia memisahkan dua saudara kandung, mencabut bayi itu dari satu-satunya rumah yang ia kenal, dari adiknya yang memuja. Apakah itu bertindak demi kepentingan terbaik anak di bawah umur? Bapak Hendra, ajukan kasus Anda, perintah hakim. Dengan senang hati. Yang Mulia, Bapak Pratama telah menjadi ayah Galih sejak saat kelahirannya. Ia hadir di setiap kunjungan medis, di setiap malam tanpa tidur, di setiap momen kritis ketika bayi itu sakit. Biologi tidak mendefinisikan paternitas. Cinta yang mendefinisikannya, dan ketergantungan bayi itu pada Nona Dewi Pertiwi. Hendra memberi isyarat ke tempat Dewi berada. Ia adalah wanita berusia 24 tahun yang kehilangan bayinya sendiri 2 bulan lalu. Ketika Galih benar-benar sekarat karena kelaparan, ia menawarkan ASI-nya tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia telah dievaluasi secara medis. Ia sepenuhnya sehat, dan bayi itu berkembang di bawah perawatannya. Hakim menatap Dewi. Nona Pertiwi, bisakah Anda mendekat dengan bayi itu? Tolong. Dewi merasa kakinya gemetar saat ia berjalan menuju mimbar. Galih bangun di pelukannya, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Nona Pertiwi, apakah benar Anda menyusui bayi ini? Ya, Yang Mulia. Mengapa Anda melakukannya? Apa yang Anda dapatkan dari ini? Dewi menatap Galih lalu pada hakim. Saya tidak mendapatkan apa-apa secara materi, Yang Mulia. Saya melakukannya karena ketika putri saya meninggal, saya merasa sebagian dari saya meninggal bersamanya. Ketika saya memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Galih, saya merasa putri saya tidak meninggal sia-sia. Bahwa hidupnya yang singkat memiliki tujuan. Ada keheningan di ruangan. Bahkan beberapa wartawan memiliki air mata di mata mereka. Apakah Anda memiliki keterikatan emosional dengan bayi itu? Ya, Yang Mulia, sangat besar. Dan dengan Bapak Pratama? Pertanyaan itu jatuh seperti bom. Dewi merasakan panas naik ke wajahnya. Saya sangat menghormati Bapak Pratama. Ia pria yang baik dan ayah yang penuh kasih. Itu tidak menjawab pertanyaan saya, Nona Pertiwi. Sebelum Dewi bisa menjawab, pintu ruangan terbuka dengan tiba-tiba. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun mengenakan jas dokter, masuk dengan tergesa-gesa. Maaf Yang Mulia, nama saya Dr. Hadi. Saya punya informasi penting tentang kasus ini yang harus segera didengar. Hakim Dewi mengerutkan kening. Dr. Hadi, ini sangat tidak lazim. Siapa yang memberi Anda izin untuk mengganggu prosedur ini? Tidak ada, Yang Mulia. Tetapi apa yang harus saya katakan akan sepenuhnya mengubah kasus ini. Saya punya bukti koneksi genetik antara bayi itu dan Nona Dewi Pertiwi. Kekacauan pecah di ruangan. Wartawan berteriak bertanya. Aditya berdiri. Randy memucak. Parisa membeku. Tenang, hakim memukul palu. Dr. Hadi,
Mendekatlah, dan ini lebih baik sah, atau saya akan menuduh Anda menghina pengadilan. Dr. Hadi berjalan ke mimbar, mengeluarkan beberapa dokumen dari amplop manila. Yang mulia, saya melakukan analisis darah pada bayi Galih 2 minggu lalu. Selama prosedur standar, saya menemukan anomali darah langka, kondisi yang disebut sindrom Bombay, yang mempengaruhi kurang dari 0,01% populasi. Dan apa hubungannya dengan Nona Pertiwi? Saya memeriksa arsip Rumah Sakit Pondok Indah, tempat Nona Pertiwi melahirkan 2 bulan lalu. Analisisnya menunjukkan anomali yang sama. Probabilitas statistik bahwa 2 orang yang tidak terkait memiliki kondisi ini dan berada dalam situasi yang tepat ini adalah sekitar 1:10 juta. Dewi merasa dunia berputar. Apa yang Anda katakan? Saya mengatakan bahwa Anda dan bayi Galih berbagi penanda genetik yang sangat langka, yang menunjukkan hubungan keluarga langsung. Itu tidak mungkin, teriak Randy. Saya ayah anak itu. Analisis akan mengonfirmasinya. Anda mungkin ayah biologisnya, Bapak Gunawan. Tetapi ada bukti bahwa Nona Pertiwi mungkin terkait dengan bayi itu melalui garis ibu. Clarissa berdiri gemetar. Itu konyol. Saya ibunya. Saya melahirkan Galih. Ada catatan rumah sakit, saksi. Kecuali, Dr. Hadi berhenti secara dramatis. Kecuali ada pertukaran bayi. Keheningan yang terjadi sungguh mutlak. Tidak ada yang bernapas, tidak ada yang bergerak. Apa? Bisik Dewi. Nona Pertiwi. Di mana Anda melahirkan bayi Anda? Di Rumah Sakit Pondok Indah, lantai 3, ruang bersalin. Tanggal berapa? 28 Agustus. Dr. Hadi menatap Clarissa. Dan Anda, Ibu Pratama? Clarissa pucat seperti hantu. 28 Agustus, Rumah Sakit Pondok Indah, lantai 3. Hari yang sama, rumah sakit yang sama, lantai yang sama. Dr. Hadi membiarkan informasi itu meresap. Ada shift malam yang kacau malam itu. Seorang perawat baru. 2 bayi lahir dengan selisih beberapa menit. Dan sekarang, 2 bayi dengan koneksi yang tidak bisa dijelaskan. Aditya perlahan mendekati Dewi. Apakah kamu mengatakan... Saya mengatakan... Dewi menyelesaikan dengan air mata mengalir di pipinya. Bahwa mungkin ada kebingungan bahwa bayi yang meninggal bukanlah putri Nona Pertiwi, dan bahwa Galih adalah putra saya. Galih adalah putra biologis saya. Ruangan meledak dalam kekacauan total. Hakim Dewi memukul palu tanpa hasil, berusaha memulihkan ketertiban. Randy menatap Dr. Hadi dengan kebencian murni. Berapa mereka membayar Anda untuk mengatakan ini? Apakah Aditya? Berapa? Tidak ada yang membayar saya untuk mengatakan kebenaran, meskipun Anda membayar saya 500 juta untuk menyembunyikannya. Dr. Hadi menatap Randy langsung. Yah, Yang Mulia. Bapak Gunawan menyuap saya untuk mengubah catatan medis. Saya punya transfer bank sebagai bukti. Hakim Dewi berdiri. Sidang ini ditunda. Dr. Hadi akan ditahan sementara kami memverifikasi klaimnya. Bapak Gunawan, jangan keluar dari Jakarta. Dan seseorang dapatkan perintah untuk menggali jenazah bayi yang meninggal. Kami butuh tes DNA definitif. Dewi roboh di kursi, memeluk Galih ke dadanya. Bayi itu tidak menyadari semua drama, menatapnya dengan mata gelap penuh cinta itu. Bayiku, isak Dewi. Riniku tidak mati. Bayiku hidup. Aditya berlutut di depannya menggenggam tangannya. Dewi, jika ini benar, jika Galih benar-benar putramu, maka semuanya masuk akal, bisiknya. Itulah mengapa ia menerimaku. Itulah mengapa ia menolak yang lainnya. Itu bukan hanya ASI, itu adalah koneksi. Ibu dan anak selalu tahu. Clarissa mengamati adegan itu dari jauh dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca. Randy telah meninggalkan ruangan dengan marah,
diikuti oleh pengacaranya. Dan pada saat itu, sementara Dewi menangis memeluk bayi yang ia pikir telah ia hilangkan. Sementara Aditya menyadari bahwa ia bisa kehilangan anak yang ia cintai. Dan sementara Clarissa mengerti bahwa seluruh hidupnya adalah kebohongan. Tidak ada yang memperhatikan wanita tua yang duduk di barisan terakhir. Ia adalah perawat yang bertugas malam itu pada tanggal 28 Agustus. Orang yang salah menempatkan gelang identifikasi dua bayi karena ia lelah, karena ia baru, karena hidup terkadang melakukan kesalahan yang kejam. Ia telah hidup dengan rasa bersalah itu selama 2 bulan. Ia telah melihat berita itu. Ia telah mengenali Dewi. Dan sekarang, akhirnya kebenaran terungkap. Ia bangkit diam-diam dan meninggalkan ruangan. Di luar ia menghirup udara segar Oktober dan menangis karena beberapa kebenaran meskipun perlu menghancurkan seluruh dunia. 3 hari berikutnya adalah neraka bagi semua yang terlibat. Media benar-benar gila. Tagar-tagar bayi tertukar menjadi tren dunia. Program televisi memperdebatkan kasus itu selama berjam-jam. Pakar hukum, psikolog anak, dan aktivis hak-hak keluarga berkomentar tanpa henti. Dewi mengunci diri di rumah Pratama, menolak berbicara dengan wartawan. Aditya telah menyewa keamanan tambahan setelah 3 tim televisi mencoba memasuki properti tanpa izin. Penggalian jenazah bayi yang telah meninggal dilakukan pada Selasa pagi. Dewi tidak bisa hadir. Gagasan melihat peti mati dibuka, menghadapi secara fisik kemungkinan bahwa itu bukan putrinya, terlalu berat. Aditya bersamanya sepanjang hari itu. Duduk di taman melihat Galih tidur di kereta bayinya tanpa banyak bicara. Hanya ada di ruang ketidakpastian bersama itu. Apa yang akan terjadi jika itu benar? Tanya Dewi akhirnya. Jika Galih benar-benar milikku secara biologis, itu berarti Randy punya hak atasnya. Aditya telah memikirkan hal yang sama persis. Aku tidak tahu. Secara hukum sangat rumit. Kamu akan menjadi ibu biologisnya. Randy ayah biologisnya. Ayah hukum sampai sekarang. Dan Clarissa melahirkan bayi lain yang meninggal. Kasihan wanita itu. Bisik Dewi. Terlepas dari semua yang telah ia lakukan padaku, aku tidak bisa membayangkan rasa sakitnya sekarang. Ia menggendong bayi selama 9 bulan, melahirkan dan bayi itu meninggal, dan ia tidak pernah tahu. Clarissa belum keluar dari kamarnya di hotel tempat ia menginap. Ibunya menelpon. Katanya ia dibius di bawah pengawasan psikiater. Melati muncul di taman dengan seragam sekolahnya. Mereka telah mengirimnya kembali ke sekolah untuk mempertahankan beberapa normalitas. Ayah, anak-anak di sekolah mengatakan hal-hal buruk. Aditya memeluknya. Hal-hal buruk apa, Putri? Bahwa Clarissa jahat. Bahwa Mbak Dewi mencuri bayi itu. Bahwa kita aneh. Air mata mengalir di pipinya. Galih akan tetap bersama kita, kan? Aku tidak tahu, sayang. Tapi aku akan melakukan segalanya agar itu terjadi. Melati melepaskan diri dari ayahnya dan berjalan menuju Dewi. Ia meraih tangannya. Jika Galih benar-benar bayimu, aku senang. Karena itu berarti bayimu tidak meninggal dan Mbak Dewi baik. Mbak Dewi akan menjadi ibu yang luar biasa. Dewi mulai menangis memeluk gadis kecil itu. Terima kasih, Melati. Itu sangat berarti bagiku. Kamis pagi, semua orang dipanggil kembali ke pengadilan. Hasil DNA sudah siap. Ruangan itu bahkan lebih penuh dari sebelumnya. Hakim Dewi masuk dengan ekspresi tegas, membawa amplop tertutup. Kasus ini telah menarik perhatian nasional dan internasional. Saya ingin memperjelas bahwa pengadilan ini membuat keputusan berdasarkan bukti semata dan demi kepentingan terbaik anak di bawah umur. Saya tidak peduli dengan berita utama atau opini publik. Ia membuka amplop itu,
membaca dalam keheningan selama beberapa detik yang terasa abadi. Hasil DNA konklusif. Bayi yang meninggal pada 28 Agustus bukanlah putri biologis Dewi Pertiwi. Ia adalah putri biologis Clarissa Salim dan Randy Gunawan. Clarissa mengeluarkan erangan kesakitan. Ibunya duduk di sampingnya, memeluknya saat ia terisak. Bayi yang dikenal sebagai Galih Pratama Salim adalah putra biologis Dewi Pertiwi dan seorang pria bernama Joko Susilo, ayah yang meninggalkan Nona Pertiwi selama kehamilannya. Keheningan itu mutlak Dewi merasa ia tidak bisa bernapas. "Tunggu," kata Randy, berdiri. "Anda bilang bayi itu bukan milik saya." "Benar, Bapak Gunawan. Anda adalah ayah dari bayi yang meninggal, bukan dari bayi yang selamat." Randy roboh di kursinya. Pucat. Seluruh rencananya, seluruh strateginya runtuh dalam hitungan detik. Perawat yang bertanggung jawab atas pertukaran itu, Suster Indah, telah mengajukan pernyataan lengkap, mengakui kesalahannya. Malam itu ada 2 kelahiran yang hampir bersamaan, 2 bayi laki-laki. Di tengah kebingungan dan kurangnya pengalamannya, ia salah menempatkan gelang identifikasi. Hakim menatap Dewi. "Nona Pertiwi, secara hukum, Anda adalah ibu biologis Galih. Namun Bapak Pratama telah menjadi ayah hukum selama 2 bulan ini, dan ayah biologis Bapak Joko Susilo tampaknya tidak tertarik untuk menjalankan hak-hak kebapakannya." "Saya bahkan tidak tahu di mana ia berada," kata Dewi dengan suara gemetar. "Ia pergi ketika saya bilang saya hamil. Ia belum mencoba menghubungi saya. Dalam hal itu, kita punya situasi yang unik. Seorang ibu biologis yang mengira putranya telah meninggal. Seorang ayah hukum yang mencintai bayi ini dengan keyakinan bahwa itu miliknya dan tidak ada ayah biologis yang hadir." Hendra berdiri. "Yang mulia, klien saya meminta untuk mempertahankan hak asuh hukum anak di bawah umur. Ia adalah satu-satunya ayah yang dikenal Galih." "Keberatan," kata pengacara yang sekarang mewakili Dewi, seorang pria bernama Tommy yang disewa Aditya untuknya. "Klien saya adalah ibu biologisnya. Ia punya hak utama atas putranya." Hakim Dewi melepas kacamatanya. "Ini adalah salah satu kasus paling rumit yang pernah saya lihat dalam 30 tahun karir. Nona Pertiwi, Bapak Pratama tolong mendekat." Keduanya berdiri dan berjalan ke mimbar. Galih bersama pengasuh di ruang tunggu yang bersebelahan. "Nona Pertiwi, apa yang ingin Anda lakukan?" Dewi menatap Aditya. Ia melihat ketakutan di mata abu-abunya. Ketakutan kehilangan anak yang ia rawat sejak detik pertama kehidupan. Kemudian ia memikirkan kehilangannya sendiri. 2 bulan yang ia habiskan percaya bahwa Rini telah meninggal. Saya menginginkan putra saya. Tentu saja saya menginginkannya. Tetapi," suaranya pecah. "Tetapi Bapak Pratama mencintainya, telah merawatnya, dan saya tidak akan memiliki sumber daya yang ia miliki. Saya tinggal di apartemen kecil. Saya bekerja membersihkan rumah. Saya tidak bisa memberinya kehidupan yang bisa ditawarkan Aditya. Uang bukanlah satu-satunya hal yang penting dalam membesarkan anak, Nona Pertiwi. Saya tahu, tetapi Aditya adalah pria yang baik, ayah yang penuh kasih, dan Galih punya saudara perempuan yang memuja. Bagaimana saya bisa memisahkan mereka?" "Apa? Hak asuh bersama. Dewi bisa pindah ke rumah besar bukan sebagai karyawan, tetapi sebagai ibu Galih. Kami berdua akan membesarkan anak itu bersama. Ia akan memiliki kedua orang tuanya, saudara perempuannya, stabilitas." "Bapak Pratama, Anda masih menikah secara hukum dengan Ibu Clarissa." Hakim menatap Clarissa. "Ibu Pratama." Clarissa berdiri perlahan, matanya kosong. Seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang telah hancur secara permanen. "Saya tidak akan melawan. Bayi saya meninggal. Anak yang saya kira milik saya ternyata bukan.
Saya tidak punya apa-apa lagi untuk diperjuangkan. Randy mencoba mendekatinya, tetapi Clarissa menolaknya. Jangan sentuh aku. Kamu tahu, mungkin ada kebingungan. Dokter memberitahumu ketika mereka melihat anomali darah. Tetapi kamu lebih suka Galih menjadi putra Aditya. Lebih banyak skandal, lebih banyak kerugian bagi perusahaannya. Randy, bayiku meninggal karena kesalahanmu. Jika aku tidak stres karena menyembunyikan perselingkuhan, jika aku mendapat perawatan prenatal yang lebih baik, mungkin putraku akan selamat. Clarissa berbalik ke hakim. Setujui apapun yang terbaik untuk Galih. Saya akan ke Bandung. Saya tidak ingin tahu apa-apa lagi tentang Anda semua. Ia keluar dari ruangan dikawal oleh ibunya. Randy mengikutinya dengan pandangan, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat rentan. Ia telah kehilangan segalanya. Putranya telah meninggal, wanita yang ia cintai membencinya. Reputasinya hancur karena menyuap Dr. Hadi. Hakim Dewi merenung selama beberapa menit. Ini adalah keputusan sementara saya. Tunduk pada peninjauan dalam 6 bulan. Dewi Pertiwi mendapatkan kembali semua hak keibuan atas anak di bawah umur. Aditya Pratama akan mempertahankan hak asuh hukum bersama untuk 6 bulan ke depan. Sementara dinamika keluarga yang sesuai ditetapkan. Nona Pertiwi, apakah Anda setuju untuk pindah ke kediaman Bapak Pratama untuk memfasilitasi pengasuhan bersama? Dewi, kalau begitu jadilah. Sidang ditutup. Palu jatuh dan dengan suara itu semuanya berubah. Dewi mendapatkan putranya kembali. Aditya mempertahankan anak yang ia cintai. Dan bersama-sama entah bagaimana, mereka harus menemukan cara untuk menjadi keluarga. Ketika mereka meninggalkan pengadilan, wartawan mengelilingi mereka. Kamera berkedip. Pertanyaan terbang dari segala arah. Nona Pertiwi, bagaimana perasaan Anda mendapatkan putra Anda kembali? Bapak Pratama, apakah Anda akan menceraikan Clarissa? Benarkah Anda tinggal bersama? Aditya melingkarkan lengannya di sekitar Dewi secara protektif, membimbingnya menuju mobil. Hendra dan sisa tim keamanan memblokir wartawan. Begitu di dalam Mercedes dengan jendela berwarna melindungi mereka dari tatapan ingin tahu, Dewi akhirnya membiarkan dirinya menangis. Ia menangis untuk 2 bulan yang hilang, untuk rasa sakit yang tidak perlu, untuk bayi Clarissa yang meninggal tanpa ada yang tahu. Saya akan mendapatkan kembali waktu itu, sumpahnya. Setiap detik yang hilang bersama Galih akan saya dapatkan kembali. Aditya memeluknya. Kita akan melakukannya bersama. Aku janji. Dan saat mobil itu menjauh dari pengadilan, menuju rumah besar di Kebayoran Baru, menuju bayi yang menunggu mereka, menuju kehidupan yang tidak direncanakan oleh salah satu dari mereka, tetapi mungkin persis seperti yang dibutuhkan keduanya. Tidak ada yang memperhatikan mobil hitam yang mengikuti mereka dari kejauhan. Di dalam mobil itu ada Joko Susilo, ayah biologis Galih, orang yang sama yang telah meninggalkan Dewi 2 tahun lalu. Ia telah melihat berita itu. Ia telah melihat bahwa putranya hidup, dan bahwa sekarang putra itu tinggal di rumah miliarder. Joko tersenyum sambil menyalakan rokok. Ia telah bekerja di konstruksi di Bandung selama 2 tahun ini. Nyaris tidak bertahan hidup. Tetapi sekarang, ia punya seorang putra. Putra yang kaya, putra yang bernilai emas. Dan Joko Susilo tidak pernah pandai menolak kesempatan. 3 minggu setelah putusan pengadilan, kehidupan di rumah Pratama telah menemukan ritme baru. Dewi tidak lagi tidur di kamar layanan. Aditya telah memberinya suite utama di lantai 3 dengan pemandangan taman dan kamar tambahan yang sempurna untuk kamar bayi Galih. Adaptasi tidak mudah. Dewi masih merasa tidak nyaman dilayani oleh karyawan lain.
Banyak di antaranya adalah rekannya baru sebulan yang lalu. Tetapi perlahan, dengan kesabaran Aditya dan dukungan tanpa syarat dari Melati, ia mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia termasuk di tempat itu. Itu adalah Sabtu pagi di bulan November. Dewi berada di taman bersama Galih menikmati sinar matahari musim gugur. Bayi itu telah tumbuh dengan pesat. Pipinya penuh dan merah. Matanya bersinar dengan kecerdasan. Beratnya sudah hampir 5 kilogram. "Lihat sayang," kata Dewi, menunjukkan daun emas yang jatuh dari pohon. Musim gugur itu ajaib kan? Dia terlihat bahagia. Dewi berbalik, itu Aditya berjalan ke arahnya dengan 2 cangkir kopi. Ia mengenakan celana jeans dan sweater wol, lebih santai dari yang pernah ia lihat. "Terima kasih," katanya menerima cangkir itu. "Dia tumbuh sangat cepat. Terkadang saya takut melewatkan momen penting. Itulah mengapa kita bersama dalam hal ini untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan." Aditya duduk di bangku di sampingnya. "Bagaimana perasaan dengan semua ini? Maksudku, apakah kamu menyesal menerima untuk pindah ke sini?" Tidak pernah. Tetapi terkadang saya merasa seperti menjalani kehidupan orang lain. 3 bulan lalu, saya membersihkan lantai. Sekarang saya tinggal di rumah mewah. Saya punya pengacara sendiri. Media memanggil saya Ibu Ajaib. Kamu lebih dari itu, Dewi. Kamu berani, murah hati, sangat kuat. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu di udara di antara mereka. Sesuatu yang telah tumbuh selama berminggu-minggu, tetapi tidak ada yang berani menamainya. "Aditya, saya..." Dewi memulai, tetapi terputus oleh Melati yang berlari keluar dari rumah. "Ayah, Mbak Dewi, ada seorang pria di pintu. Katanya ia perlu bicara dengan kalian. Katanya ia ayah Galih." Jantung Dewi berhenti. "Apa?" Aditya segera berdiri. Ekspresinya menjadi serius. "Melati, bawa Galih ke dalam sekarang." Gadis kecil itu menurut meskipun jelas ketakutan. Dewi mengikuti Aditya menuju pintu masuk utama, di mana salah satu penjaga keamanan menahan seorang pria. Joko Susilo terlihat persis seperti yang Dewi ingat, hanya saja lebih ceroboh, rambutnya lebih panjang, janggut beberapa hari, pakaian kusut. Tetapi mata madu itu sama seperti yang telah memikatnya 2 tahun lalu. "Dewi," kata Joko dengan senyum yang pernah ia anggap menawan, "kamu terlihat baik. Kehidupan miliarder cocok untukmu." "Apa yang kamu lakukan di sini, Joko?" Suara Dewi bergetar karena amarah yang tertahan. "Aku datang untuk bertemu putraku. Aku punya hak. Kamu tahu, aku lihat berita. Seluruh Jakarta tahu aku ayah biologis bayi miliarder itu." Aditya menempatkan dirinya di antara Joko dan Dewi. "Bayi yang sama yang kamu tinggalkan ketika ia berada di dalam kandungan ibunya. Kamu tidak punya hak di sini." "Oh, tapi aku punya. Aku berkonsultasi dengan pengacara. Aku bisa meminta hak asuh bersama, kunjungan, tunjangan anak." Joko tersenyum jahat. "Atau kita bisa mencapai kesepakatan yang lebih beradab." "Berapa yang kamu mau?" tanya Aditya langsung. 5 miliar dan tanda tangan dokumen yang melepaskan semua hak kebapakanku secara permanen. Itu murah mengingat aku bisa meminta lebih banyak di pengadilan." "Kamu menjijikkan," sembur Dewi. "Bagaimana kamu bisa melakukan ini menggunakan putramu sendiri untuk memeras?" "Ia bukan putraku, Dewi. Ia adalah sarana untuk mencapai tujuan. Aku tidak ingin menjadi ayah 2 tahun lalu, dan aku tidak ingin menjadi ayah sekarang. Tetapi, jika alam semesta memberiku kesempatan untuk memperbaiki hidupku, bodoh jika aku tidak mengambilnya." Aditya mengeluarkan ponselnya. "Satpam datang ke pintu masuk utama. Kita punya penyusup." "Aku bukan penyusup," protes Joko. "Aku ayah biologisnya. Aku punya hak penuh untuk berada di sini, tidak di properti pribadi tanpa undangan."
Dua penjaga keamanan muncul. Kawal Bapak Susilo keluar dari properti. Jika ia kembali, panggil polisi. Saat ia dikeluarkan, Joko berteriak ke arah Dewi. Pikirkan baik-baik, entah kamu membayarku atau aku akan bertemu denganmu di pengadilan. Dan percayalah, hakim cenderung mendukung hak-hak ayah biologis. Ketika mereka akhirnya pergi, Dewi roboh di pelukan Aditya gemetar. Ia memeluknya, merasakan Dewi terisak di dadanya. Ia tidak bisa mengambilnya dariku. Tidak. Setelah semuanya, aku tidak bisa kehilangan Galih lagi. Kamu tidak akan. Aku janji. Aditya memeluknya lebih erat. Aku akan bicara dengan Hendra. Kita akan menemukan cara untuk menetralisir Joko. Malam itu, setelah menidurkan Galih dan Melati, Aditya dan Dewi bertemu di kantor dengan Hendra. Situasinya rumit. Aku pengacara itu. Joko punya hak biologis. Jika ia meminta tes paternitas formal dan menetapkan hak asuh, secara hukum ia punya hak untuk kunjungan minimal. Bagaimana jika kita membayarnya? Tanya Aditya. Itu akan menjadi pemerasan secara teknis ilegal. Tetapi Hendra berhenti. Jika ia secara sukarela setuju untuk melepaskan hak-haknya dengan imbalan jumlah yang disepakati, menyajikannya sebagai kesepakatan bersama, itu bisa berhasil. Saya tidak mau memberinya rupiah pun, kata Dewi dengan getir. Ia tidak pantas mendapatkannya. Kamu benar, ia tidak pantas mendapatkannya. Tetapi terkadang kita harus menelan harga diri untuk melindungi apa yang paling kita cintai. Aditya meraih tangan Dewi. 5 miliar adalah uang yang banyak. Tetapi bagiku, itu tidak seberapa dibandingkan dengan ketenangan pikiran mengetahui Galih akan aman. Bagaimana jika ia kembali meminta lebih? Bagaimana jika ini tidak pernah berakhir? Itulah mengapa kesepakatan itu harus dilindungi. Pelepasan hak kebapakan secara total dan tidak dapat dibatalkan. Klausul kerahasiaan. Jika ia melanggar ketentuan apapun, ia harus mengembalikan uang itu dikalikan 3. Siapkan dokumennya, perintah Aditya. Tetapi selidiki dia dulu. Aku ingin tahu segalanya tentang Joko Susilo. Di mana ia tinggal, di mana ia bekerja. Apakah ia punya hutang, catatan kriminal, semuanya. Selama beberapa hari berikutnya, sementara mereka menunggu laporan tentang Joko, ketegangan di rumah terasa. Dewi hampir tidak tidur, terus-menerus memeriksa kunci, memastikan penjaga waspada. Aditya memperhatikan lingkaran hitam di bawah matanya. Bagaimana ia terkejut dengan suara apapun. Suatu malam ia menemukannya di kamar Galih pukul 2 dini hari. Hanya mengawasinya tidur. Kamu tidak bisa hidup seperti ini, katanya lembut dari pintu. Aku takut suatu hari aku bangun dan ia tidak ada di sana. Bahwa Joko menemukan cara untuk merebutnya dariku. Aditya memasuki ruangan dan berdiri di sampingnya, menatap bayi yang tidur nyenyak. Dewi, aku perlu mengatakan sesuatu kepadamu, dan mungkin ini bukan waktu yang tepat. Tetapi jika aku tidak mengatakannya sekarang, aku pikir aku akan meledak. Apa yang terjadi? 2 bulan terakhir ini melihatmu bersama Galih, melihatmu bersama Melati, berbagi segalanya denganmu. Aku menyadari sesuatu. Ia berbalik untuk menatapnya langsung. Aku telah jatuh cinta padamu. Dewi merasa jantungnya berhenti. Aditya, aku tahu ini rumit. Aku tahu aku masih menikah secara teknis. Meskipun Clarissa menandatangani surat cerai minggu lalu, aku tahu kamu mulai sebagai ART-ku bahwa ada perbedaan kelas, usia, segalanya. Tetapi semua itu tidak penting bagiku. Satu-satunya hal yang penting adalah bahwa ketika aku bersamamu, aku merasa akhirnya aku berada di tempat yang benar. Saya juga merasakan sesuatu untuk Bapak. Aku Aditya. Air mata mengalir di pipinya.
Tetapi saya sangat takut. Takut ini terlalu cepat. Takut merusaknya. Takut suatu hari Bapak bangun dan menyadari bahwa Bapak membuat kesalahan. Satu-satunya kesalahan yang kuat adalah tidak mengatakannya lebih awal. Aditya menyeka air matanya dengan ibu jarinya. Aku tidak memintamu untuk menikah denganku besok. Aku hanya memintamu untuk memberiku kesempatan untuk melihat kemana ini membawa kita. Dewi menatapnya. Mata abu-abu itu yang telah berubah dari mengintimidasi menjadi membuatnya merasa aman. Ia memikirkan semua yang telah mereka lalui bersama. Bagaimana ia tidak pernah memperlakukannya sebagai rendahan. Bagaimana ia mencintai Galih seolah ia miliknya sendiri. Baiklah, bisiknya. Satu kesempatan. Aditya tersenyum, dan pada saat itu, dengan cahaya bulan masuk melalui jendela, dan Galih tidur di antara mereka, ia membungkuk dan menciumnya. Itu adalah ciuman yang penuh janji dan harapan. Ketika mereka berpisah, Dewi menyandarkan dahinya di dahinya. Apa yang akan kita lakukan dengan Joko? Kita akan memberinya uangnya. Kita akan membuatnya menandatangani surat-surat itu. Dan kemudian, kita akan melupakan bahwa ia ada. Aditya memberinya ciuman lain di dahinya. Dan kita akan menjadi keluarga. Kamu, aku, Galih dan Melati. Keluarga yang nyata. Keesokan harinya, Hendra tiba dengan laporannya tentang Joko. Ia punya utang judi sebesar 2 miliar rupiah. Ia telah tinggal dengan wanita yang berbeda di Bandung. Tidak ada hubungan yang langgeng, pekerjaan sementara, tidak ada yang stabil. Ia pecundang yang mencari keberuntungan, pungkas Hendra. Tetapi itu membuatnya berbahaya. Orang yang putus asa tidak terduga. Kalau begitu, mari kita berikan apa yang ia inginkan, putus Aditya. Tetapi dengan syarat, kita dan dengan pengawasan polisi hadir ketika ia menandatangani dokumen itu. Pertemuan dijadwalkan untuk Senin berikutnya di kantor Hendra. Dengan notaris hadir dan 2 petugas polisi sebagai saksi, Joko Susilo menandatangani pelepasan total hak kebapakannya atas Galih. 5 miliar, kata Joko memeriksa transfer bank di ponselnya. Senang berbisnis dengan Anda. Jika kamu mendekati Dewi, Galih, atau anggota keluarga saya lagi, transfer ini secara otomatis dibatalkan. Dan kami menuntut Anda untuk 3 kali lipat jumlahnya. Mengerti? Suara Aditya sedingin baja. Mengerti sepenuhnya. Jangan khawatir, Anda tidak akan pernah melihat saya lagi. Joko menatap Dewi untuk terakhir kalinya. Aku harap kamu bahagia. Sungguh, kamu selalu terlalu baik untukku. Dan dengan itu, ia keluar dari kehidupan mereka selamanya. Dewi merasa seolah-olah beban besar telah terangkat dari pundaknya. Aditya memeluknya di sana di kantor. Sudah berakhir, bisiknya. Akhirnya sudah berakhir. Tetapi saat mereka merayakan kemenangan mereka, tidak ada yang memperhatikan amplop yang tiba pagi itu di rumah besar. Surat yang dikirim dari Bandung itu dari Clarissa. Dan apa yang dikandungnya akan mengubah segalanya sekali lagi. Surat dari Clarissa tetap tidak dibuka di meja Aditya selama 2 hari. Setiap kali ia melewatinya, ia merasakan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Akhirnya suatu sore, sementara Dewi berada di taman bersama anak-anak, ia memberanikan diri dan membukanya.